Oke ya, terima kasih semuanya. Ternyata kita udah live dari tadi, live streaming dari tadi di Facebook, nggak kelihatan karena nggak ada tulisan di Zoom-nya gitu. Terima kasih Mbak Dian. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas sedikit keterlambatan dan ada masalah teknis tadi ya. Tapi ternyata sudah live streaming. Syukur ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kawan-kawan Indonesia, selamat malam untuk yang di Amerika. Dan selamat pagi, siang, sore, malam, salam segala waktu, salam sehat buat kita semua ya. Dan saya Ira, saya host kegiatan kita kali ini. Dan kali ini kita memasuki FB on FB atau Feminist Book on Facebook, eh, live di di Facebooknya Let's Talk saat ini. Dan nanti rekaman kegiatan ini juga akan kita tayangkan, akan kita upload di kanal YouTube Let's Talk ya. Dan untuk kawan-kawan yang belum tahu kanal YouTube Let's Talk, nanti bisa Let's Talk ya, seperti tulisan Let's Talk biasa. Nanti akan ada lebih dari 300 video yang sudah ada di sana, baik live streaming ataupun kita upload dari rekamannya. Dan ada berbagai macam kegiatan untuk program Let's Talk gitu. Di antaranya adalah FB on FB ini sudah masuki sesi ke-7 kali ini. Dan ada Feminist Thesis and Dissertation Talk, itu sudah edisi ke-26. Jadi kita membincangkan tentang tesis dan disertasi gitu. Kemudian ada juga forum publik dan talk show Let's Talk sudah memasuki seri yang ke-79. Dan kita juga punya perayaan tahun baru kemarin, konser dengan orasi feminis. Kita juga punya workshop penulisan. Kita punya kegiatan live on Instagram gitu, Saturday Night with Let's Talk live on Instagram. Kita punya podcast gitu ya. Kita punya konferensi feminisme sudah 2 tahun tahunan ya. Nanti akan kita selenggarakan mudah-mudahan di bulan September gitu. Baik, kali ini kita kehadiran tamu istimewa, kawan lama saya, lama sekali tidak bertemu sejak 2005 ya Eka ya. Nah, Eka ini kawan lama, kawan seperjuangan. Saya waktu kami sama-sama di Kalyana Mitra gitu. Saya di pendidikan, Eka di pendampingan ya. Nah, di FB on FB kali ini kita akan membahas buku terbaru Eka ya, yang Eka tuliskan bersama dengan Koichi Kimura. Eka ini merupakan penulis dan peneliti independen isu quote unquote IANFU Indonesia. Nanti Mbak Dian akan memperkenalkan agak lebih panjang lagi tentang siapa Eka gitu sebelum Eka mempresentasikan atau menyampaikan poin-poin penting terkait dengan penulisan buku ini dan isi buku tersebut juga. Nanti Eka bisa diberikan kesempatan untuk menunjukkan bukunya kalau ada di dekat Eka ya, buku fisiknya bisa ditunjukkan ke kamera biar kita bisa tahu seperti apa bentuk fisiknya, Eka bisa tunjukkan. Dan nanti Eka bisa juga menyampaikan informasi bagaimana cara mendapatkan buku ini gitu untuk promosi ya ke teman-teman, agar teman-teman yang tertarik membeli buku Eka itu bisa memesannya gitu. Nah, moderator kita kali ini adalah Mbak Dianavi, biasa disapa Mbak Dian gitu, dan beliau adalah founder Haspa Haspa Publishing dan Haspa Institute yang ada di Demak sana gitu. Nah, Mbak Dian ini adalah salah satu anggota keluarga Lestok ya, dan relawan Lestok. Saya tidak akan berpanjang kata, saya akan serahkan langsung forum dan waktunya untuk Mbak Dian memfasilitasi diskusi kita. Selamat berdiskusi semuanya, terima kasih. Silakan Mbak Dian. Terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang banget hari ini bertemu di tradisi ini ya, besok ya. Ini kita ke-7 kayaknya ya Mbak ya. Membahas Ya, tentang buku tujuh, yang tujuh. nah, Mbak Eka Hendra di sini. Halo Mbak Eka. Selamat datang. Ini Mbak Eka sedang melakukan ya praktek sistem yang independen di Indonesia 26 tahun. Gila, 26 tahun ini. Jadi dia udah mengabsen sebagai Mbak pulau di Dian, Indonesia. suara Mbak Dian putus-putus, Mbak. Terus ya, kita gini, kedengeran nggak ini? Kedengaran tapi Visi agak ini, putus. oh iya, karena di Museum on War in Jepang, kemudian Universitas Yale and Universitas Cornell di Amerika Serikat, di War and Women Rights Museum di Museum Human Rights Museum di Taiwan, Shanghai Comfort Women Archive di China, kemudian di Museum Korea Selatan, juga di Research Institute Japanese
military sexual slavery. Ini juga di Korea, Mbak ya. Mbak Eka juga nulis sejumlah buku, termasuk salah satu bukunya adalah Momoye Memanggilku, ditulis bersama Koichi Kimura tahun 2007. Kemudian sebagian besar hasil tulisan dimuat di buku Menggugat Negara Indonesia atas Pengabaian Hak Asasi Manusia, Pembiaran Jugun Ianfu sebagai budak seks militer dan sipil Jepang. Kemudian The Bill of Ianfu Breaking the Political Silence in Japan, juga di Japanese Militarism and its War Crimes in Asia Pacific Region. Kemudian ada buku Momoye Mereka Meko udah diterjemahkan di versi bahasa Korea, keren ya, 2021. Lalu ada Hutang Perang Asia Pasifik, Yanfu Remusa dan Haiho di 2022. Lalu ini buku Momoye Mereka Meko 2024. Selanjutnya tulisan feature-nya juga Nestapa Nona Jawa dimuat di majalah National Geographic, bahkan menjadi pemenang Best Edit Internasional bersama Rusia, Czechia, dan Slovakia edisi Agustus 2020 setelah melakukan liputan 2,5 tahun untuk majalah National Geographic bersama fotografer Ahmad Azhar Hutomo. Saat ini Mbak Eka sedang mempersiapkan 4 buku baru terkait dengan isu IANFU di Indonesia juga. Senang banget Mbak Eka kenal, dan aku sih excited banget ya akan dengar buku ini, karena ini buku serius banget, karena emang dilakukan dengan penelitian. Aku jadi tertarik banget buat baca keseluruhannya. Sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut, mungkin nanti Mbak Eka bisa paparkan dalam 20 atau 30 menit, monggo silahkan. Jadi sekitar apa sih motivasinya ya, inspirasinya dari mana, gimana ceritanya kok tertarik meneliti IANFU berpuluh-puluh tahun. Lalu gimana ceritanya buku ini, kemudian bagaimana proses kreatif penulisannya. Gitu Mbak Eka, nanti pertanyaan lebih lanjut mungkin aku akan tanyakan dan teman-teman tanyakan setelah Mbak Eka memberikan paparannya. Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Dian sudah mengantarkan di forum ini. Pertama-tama saya ucapkan kepada Feminist Book on Facebook Let's Talk yang diampu oleh Mbak Ira dan Mas Farid. Sebagaimana tadi sudah di-spill Mbak Ira ya, kita memang teman super lama banget gitu ya, pernah di satu lembaga yang sama. Dan ternyata sekarang dipertemukan dalam frekuensi tetap yang sama ya Mbak Ira ya, tetap di isu feminis ya. Sebelumnya ya memang isu IANFU ini saya sampai hari ini sebetulnya ya konsentrasinya, karena memang tidak banyak orang-orang di Indonesia yang menekuni di isu ini, walaupun saya tentunya bukan satu-satunya ya, sebetulnya masih banyak teman-teman lain yang mensupport, tapi memang kebanyakan dari mereka, hampir semua malah secara independen. Karena memang seperti kita tahu negara Indonesia belum sepenuhnya atau belum peduli tentang perjuangan para penyintas IANFU di Indonesia. Nah, tadi Mbak Dian sudah ada pertanyaan pertama ya, inspirasinya bagaimana gitu ya. Ini sebetulnya inspirasinya sebetulnya ini sebuah kebetulan ya. Jadi awal mula kenapa kemudian saya kecebur di isu ini. Jadi sebetulnya waktu tahun 99 saya pernah bekerja sebagai jurnalis di kantor berita radio Internews Indonesia. Nah, di situ saya bekerja pada Women's Program, di mana sebetulnya program ini adalah program pertama di Indonesia untuk perspektif feminis. Jadi bukan isu perempuan infotainment ya, tetapi sebetulnya di situ karena memang ini feature dalam bentuk radio, sehingga memang para jurnalisnya itu harus melakukan riset dulu sebelum kemudian turun lapangan. Nah, salah satu dari sekian isu yang pernah saya garap adalah kemudian IANFU, di mana saya riset, membaca, dan kemudian mencari tahu tokoh-tokoh yang melit isu ini pada zaman itu ya, pada tahun 99. Nah, saya teringat ketika saya selesai meliput itu, dan itu adalah
liputan pertama di Indonesia biografi Mardiem sepanjang 250 menit yang saya rekam dan kemudian dikompres menjadi waktu itu mungkin nggak nyampe 30 menit sebagai biografi seorang penyintas IANFU di Indonesia salah satunya. Saya teringat setelah menyelesaikan liputan itu ada salah satu rekan saya namanya Pak Nugroho yang bekerja di kantor berita Internews Indonesia juga mendorong saya gitu ya, memprovokatori, memanas-manasi bahwa isu ini sebetulnya penting dan belum ada orang yang angkat. Jadi Pak Nugroho itu mendorong saya untuk apa ya, menindaklanjuti secara personal. Jadi di luar sebagai jurnalis yang bekerja di kantor berita radio Internews Indonesia, sebetulnya itu pemantik. Lalu kemudian saya ketemu dengan tokoh yang kemudian kami menulis bersama dengan Dr. Koichi Kimura dari Fukuoka University dan beliau juga sempat bekerja sebagai teolog di Indonesia ya, di Salatiga dan di Semarang. Di situ sebetulnya titik balik yang menentukan adalah tahun 2002. Ketika itu Mardiem baru pulang dari Pyongyang bersama Pak Koichi menghadiri satu pertemuan internasional untuk membahas penyelesaian kasus ini. Nah, pulang dari Pyongyang, Ibu Mardiem ini adalah tokoh yang saya tulis yang punya nama Jepang Momoye, itu sudah kembali ke Yogyakarta. Beliau tinggal di Yogyakarta dan kemudian Pak Koichi berdiskusi dengan saya di Jakarta. Yang masih saya ingat waktu itu adalah Pak Koichi bilang bahwa menurut Eka gimana? Karena Mardiem pada akhirnya akan menua. Sementara kita tidak bisa terus-menerus meminta beliau bercerita karena faktor usia dan sebagainya ya, faktor-faktor lain, kesehatan dan seterusnya. Kemudian saya bilang ya kalau begitu memang harus didokumentasikan dalam bentuk apa? Artinya dalam bentuk buku. Jadi sebetulnya itu awal mula 2002 sampai kemudian 2003 Pak Koichi kembali pulang ke Jepang dan kemudian eh, proyek idealis ini kemudian diserahkan ke saya dengan pertimbangan bahwa saya adalah aktivis perempuan dengan perempuan karena isunya seksualitas dan kemudian saya tinggal di Indonesia sehingga akhirnya itu kami kerjakan dua negara Indonesia Jepang selama 4 tahun. Jadi buku Momoye itu adalah buku yang ditulis eh, hasil interview selama 4 tahun antara saya dan Mardiem yang diawali dengan Pak Koichi lebih dulu, saya kemudian melanjutkan sampai kemudian buku itu terbit. Sebetulnya yang diterbitkan sekarang ini adalah edisi publikasi terbit ulang dengan revisi sedikit di dalamnya istilah, kemudian juga ada perubahan cover yang lebih baru ya, pembaharuannya. Kenapa kemudian saya menerbitkan ulang buku Momoye dengan penerbit yang berbeda? Karena pertama kali buku Momoye terbit itu bulan April 2007 yang diterbitkan oleh Erlangga pertama kali. Nah, kemudian saya menyadari sekitar COVID itu dan juga apa ya chat-chat dari teman-teman seluruh Indonesia karena ternyata buku Momoye ini sudah dijadikan buku rujukan oleh para mahasiswa S1, S2, S3 bahkan ya, tapi paling banyak S1 seluruh Indonesia untuk dijadikan studi. Saya cukup terkejut sehingga banyak yang kontak ke saya nggak kenal dari mulai kampus UI sampai kampus di Cendrawasih, Tadulako ya, kampus-kampus yang jauh, itu mengeluhkan akses buku Momo yang sulit. Setelah saya cek di marketplace, itu kemudian harganya juga meroket. Saya juga bingung kenapa buku Momoye menjadi sangat mahal sekali. Jadi pemantauan saya tuh dimulai ketika 2000 sekitar COVID ya. Jadi bahkan saya juga nggak punya buku Momoye aja sebenarnya karena yang saya punya tuh kemudian diminta teman-teman dan saya kemudian memberikan sehingga saya baru nyadari saya aja yang nulis nggak punya bukunya. Akhirnya saya beli sendiri dengan harga yang mahal dan
terakhir itu yang paling fantastis, saya nggak tahu yang perkembangan sekarang ya. Satu buku Momoye itu dijual hampir 800.000 rupiah satu buku. Yang paling murah itu berkisar 200, 250, ada yang 300, 400, 500 ya. Jadi buat saya itu sangat nggak masuk akal dan itu adalah tengkulak. Nah, dengan kebutuhan pendidikan, di mana saya ingin teman-teman di luar sana yang ingin mengakses untuk tujuan pengetahuan atau riset untuk studinya, saya ingin mereka juga mendapatkan akses yang mudah, ketersediaan buku dengan harga yang masuk akal. Sehingga itulah kemudian sejak COVID itu saya kemudian mencoba apa ya, memperbaiki naskahnya dan kemudian diterbitkan baru sehingga dengan harga yang wajar, akses yang lebih mudah itu bisa diakses teman-teman di seluruh Indonesia bagi yang tertarik ataupun yang mempelajari untuk isu IANFU di Indonesia begitu. Gitu Mbak Dian, boleh ditanyain aja, saya nanti biar nggak kemana-mana ceritanya. Jadi sekarang harga semua itu berapa Mbak Eka? Kenapa? Harganya sekarang berapa? Kalau sekarang 140.000 ya. Dan 140.000 ya. ya, dan kalau saya apa dan itu bisa dengan mudah diakses di apa di marketplace juga atau langsung ke penerbitnya begitu. Jauh Oke. lebih masuk akal lah ya daripada yang sebelumnya itu Ya, juga itu kan juga apa namanya tengkulak. Saya ingin memutus rantai tengkulak atas nama pendidikan karena kemudian eh, agak saya melihat kualitas buku Momoye yang diterbitkan pertama itu kualitas kertasnya bagus sekali dan apa namanya sistem biddingnya ya penjilitannya itu juga kualitasnya sangat baik dijahit sehingga buku Momoye terlepas dari pembajakan karena nggak bisa dibajak. Saya belum pernah Hmm. lama ini mendapati ada buku Momoye yang dibajak karena itu susah dibajak dari segi kualitas dan juga segi apa penjilitan dan mungkin karena bentuknya ini kan book pocket ya kecil sehingga kalau mau dibajak juga susah dia seperti apa seperti itu Mbak Dian. Nah, kita tertarik ini Mbak, proses kreatif penulisannya yang selama 4 tahun itu. Jadi gimana wawancaranya, terus kenapa Bu Mardiam, ya terus seperti apa eh, dalam proses itu kan pasti mengalami kayak kesulitan-kesulitan ya, challenge-nya apa aja gitu. Ya memang problem dari penelitian independen adalah ini ya persoalan finansial pastinya. Tetapi kemudian persoalan finansial itu tidak dijadikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu, begitu ya. Karena juga saya belajar juga dari mentor saya Pak Kimura ini kan juga beliau bergerak itu secara independen sehingga memang tidak selevel ya saya dengan beliau. Saya orang Indonesia, beliau orang Jepang dengan problem-problem yang lebih sulit tantangannya bagi orang Indonesia, tapi kan bukan berarti terus kita menyerah gitu ya. Jadi setelah saya nggak bekerja lagi di kantor berita Indonesia, saya memang kemudian beberapa kali menemui Pak Kimura dalam berbagai kesempatan. Apakah beliau ke Jakarta atau saya ke sana. Dan kemudian saya menggali, berdiskusi banyak sampai kemudian akhirnya kita bersepakat untuk membuat satu dokumentasi dalam bentuk buku. Kenapa Mardian? Karena pada saat itu Mardian adalah penyintas Yanfu paling 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 vokal dan kemudian beliau juga sebagai leader, sebagai suara yang kemudian beliau bukan cuma sebagai penyintas, bukan cuma sebagai korban, tapi penyintas yang kemudian juga mengadvokasi apa dirinya dan juga mewakili teman-teman yang lain. Jadi memang di awal itu saya fokus banget dengan Mardiem ya sampai 4 tahun dengan segala kendalanya dan kemudian setelah itu saya mulai bertemu dengan banyak Yanfu penyintas lainnya bahkan di seluruh Indonesia dari mulai Pulau Jawa sampai saya pernah melakukan riset independen 4 bulan tuh ke Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya untuk menemukan
keberadaan mereka, lalu kemudian mewawancarai dan kemudian mendokumentasikan situs-situs Ianjo-nya ya. Jadi Ianjo ini adalah tempat bordil militer Jepang sebagai penjara para Ianfu yang disekap dan kemudian mereka mengalami pemerkosaan secara sistemik. Jadi memang pintu awalnya dari Mardiem dulu, sehingga akhirnya saya pada waktu itu memungkinkan secara finansial untuk bekerja sebagai konsultan. Misalnya saya berapa bulan bekerja, kemudian begitu uang terkumpul, ya saya kemudian pergi ke tempat-tempat yang memang saya tuju untuk mendapatkan sumber informasi dan wawancara dengan para Ianfu ya, walaupun beberapa apa ya beberapa orang mendukung saya ya, tidak banyak. Misalnya saya kadang-kadang saya minta uang tiket gitu ya, tapi ya sebagian besar memakai uang sendiri. Lebih kepada solidaritas sebetulnya dan mencari funding yang tidak mengikat karena isu Ianfu ini bukan isu instan. Tidak bisa ditargetkan misalnya wawancaranya hanya sekian lama dibatasi waktu. Ini semacam lifetime effort ya. Jadi tidak bisa dipastikan. Pengalaman saya selama ini lebih dari 20 tahun, setidaknya saya udah ketemu sekitar 50 sampai 60 penyintas di seluruh Indonesia dengan durasi wawancara dari mulai yang paling cepat 4 hari sampai 9 tahun. Jadi satu-satu cerita dikumpulkan dan kemudian dalam proses wawancara itu saya bukan seperti wartawan yang kemudian mendorong, memaksa, kutip ya, ada target itu, ada deadline, tapi saya datang sebagai teman. Dan itu memang tantangannya luar biasa. Pertama soal kesehatan penyintasnya nih. Nah, yang di antara selain Mardiem ada yang berkesan sebetulnya ketika saya proses mewawancarai Sri Sukanti ya. Sri Sukanti ini Ianfu paling muda di dunia yang menjadi Ianfu karena diperkosa ketika usia 9 tahun dan cerita itu sudah termuat dalam majalah National Geographic edisi Agustus 2020 yang tadi sudah Mbak Dian spill dan akhirnya kita bisa menang. Kemenangan ini bagi saya bukan sebagai privilege personal, tetapi lebih kepada bahwa isu ini akhirnya diakui secara internasional ya, dari Indonesia, isu Ianfu ini. Jadi bagaimana caranya isu Ianfu ini bisa didengar secara luas di internasional dan kebetulan di era 2020 itu National Geographic kemudian membuka isu humanisme. Jadi nggak cuma soal natural atau soal alam, hewan botanikal dan hewan gitu ya, tapi juga ke soal isu kemanusiaan yang kemudian disitulah saya diundang sebetulnya. Saya tidak mengapply, saya diundang di redaksinya untuk kemudian ingin menaikkan isu Ianfu, di mana kemudian disitulah saya berproses 2,5 tahun, 2,5 tahun yang cukup seru gitu ya, karena kemudian saya riset dan liputan dengan fotografernya namanya Azhar yang di kemudian hari sekarang maksudnya Azhar ini kemudian menjadi barisan supporter Ianfu, menjadi tim saya gitu ya. Jadi ini juga sebetulnya bagaimana kemudian isu Ianfu ini bisa meregenerasi. Artinya saya memang mulai ketika usia 20 tahunan ya. Saya memulai usia 20 tahunan. Jadi bisa dikira-kira ya umur saya sekarang gitu. Tapi kan saya menua begitu ya. Faktor umur tidak bisa diabaikan sehingga isu Ianfu ini kan masih terus jalan. Saya juga akhirnya selama 20 tahun dan lelah secara mental dan juga problem-problem teknis non teknis lain dan juga Ianfu-nya juga sudah banyak yang meninggal sehingga tetapi isunya kan harus jalan terus karena sampai hari ini pemerintah Jepang belum melaksanakan atau memenuhi tanggung jawab utang perangnya terhadap Ianfu, Romusa, dan Heiho. Nah, kita butuh generasi muda. Jadi secara apa yang bisa saya lakukan perlahan-lahan secara independen, saya kemudian menarik anak-anak muda untuk jadi tim yang secara independen bergerak untuk melanjutkan tongkat estafet soal isu Ianfu ini. Makanya nanti kita bulan
Februari kalau tidak ada halangan juga akan ada launching offline dan juga ada pamerannya. Pameran arsip dan foto Yanfu terutama Momoye yang dikerjakan anak-anak muda yang namanya komunitas arsiparia gitu ya. Jadi ini kan juga jangan lupa juga. Ini juga saya ingin menunjukkan juga sebetulnya ke isu-isu lain bahwa kita perlu regenerasi. Isu nggak bisa dipegang sendirian. Kita perlu sebanyak-banyaknya orang untuk bergabung untuk kemudian terutama generasi muda karena ini penting bagaimana kemudian mereka mengetahui dan bahkan syukur-syukur kemudian mendukung dan menjadi bagian supporter dari isu itu isu apapun ya karena kan isu Ianfu ini hanya hanya salah satu dari isu human rights perlu isu-isu lain juga dukungan anak muda yang lebih energik spiritnya kemudian mereka lebih kreatif daya jangkaunya juga lebih luas ya kita sebagai apa ya yang duluan gitu memang mensupport mereka terutama soal-soal data dan juga menjadi kawan diskusi bagi teman-teman muda ini untuk kemudian meneruskan tongkat estafet advokasi ini. Begitu, Mbak Dian. Ya. Kalau metode penelitiannya, Mbak, selain wawancara, terus mengunjungi tempat-tempat situs-situsnya, itu apa lagi, Mbak, metode penelitiannya? Ya tentunya dalam melakukan penelitiannya saya tidak memakai konsep scholar ya atau akademisi ya. Hmm. Pendekatannya saya kan basis wartawan. Ya memang investigasi lapangan dan kemudian apa macam membuat jurnal untuk diri sendiri, banyak Hmm. catatan-catatan. Nah, eh, bagi saya ketika Momoye lahir, buku Momoye lahir itu bagi saya kemudian ini menjadi langkah awal, ini bukan terakhir. Karena kemudian akan lahir buku-buku lain yang menjadi tanggung jawab moral saya dengan hasil riset yang sekian lama, apa yang akan saya legasikan kepada anak-anak muda ini? Ya literasi kan. Jadi kita nggak bisa Hmm. mengeluh terus anak sekarang nggak kurang baca, kurang peduli isunya, tetapi jangan lupa apakah kita yang generasi yang lebih yang sesudahnya, yang sebelumnya, apakah kita apa ya, menyediakan literatur untuk dibaca generasi muda? Nah itu kan pertanyaannya sehingga kemudian eh, saya konsentrasi di tulisan sekarang. Jadi bagi teman-teman muda yang mau menulis atau pameran apapun, saya akan support di data dan sebagai teman diskusi. Jadi memang tapi basisnya ya Mbak Dian dari penelitian lapangan saya memang wawancara pasti karena Ya, ya. kita nggak punya dokumentasi dokumen itu sudah di bumi hanguskan. Jadi saya tahu persis bahwa tidak ada di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional isu tentang Ianfu sehingga data-data pendukung soal isu Ianfu saya dapatkan di luar Indonesia dengan bergabung dengan berbagai forum regional dan kemudian kita bekerja sama tukar menukar data riset lapangan sehingga kita punya jaringan cukup kuat gitu loh dan ada copyright ya pastinya. Kalau misalnya ada negara lain, saya sering banget itu dari negara lain mau apa campaign atau bentuknya apa, saya minta data ke saya gitu ya. Saya kemudian kasih begitu juga saya kalau saya minta data ke mereka ya mereka kasih karena kan tujuannya jelas advokasi ya, bukan bukan komersial dan itu udah sering banget data-data saya dipamerkan di museum di berbagai negara sebagai wakil Indonesia. Itu yang paling penting, bagaimana kita mempromosikan penyintas-penyintas Yanfu dari Indonesia untuk juga diketahui publik karena seperti yang kita tahu sampai hari ini pemerintah Indonesia masih masih bahkan lepas tangan sampai hari ini untuk terlibat penyelesaian politik dengan pemerintah Jepang. Tidak seperti negara Korea ya yang sangat didukung pemerintah begitu. Boleh sedikit spill, Mbak, mungkin isi bukunya tuh kayak gimana? Boleh nggak? Iya, jadi aduh, saya ketinggalan buku Momoyenya. Jadi saya ini sedang berada di rumah ponakan saya nih. Jadi mohon maaf, tapi oke. Jadi gini, buku Momoye mereka memanggilku adalah buku berbasis oral history. Jadi saya menulisnya itu 100% berbasis pada kesaksian Madiun.
Kalaupun ada tulisan Dr. Koichi Kimura sebagai epilog ya, sebagai tambahan informasi soal apa namanya sosial politik di Jepangnya dan juga internasional. Nah, di buku Momoye ini adalah menceritakan bagaimana dari dia lahir, kemudian masa kecil, kemudian beranjak ke remaja, sampai kemudian dia terjebak dalam iming-iming militer Jepang sebagai pemain sandiwara gitu kan di Jogja. Lalu kemudian ternyata ketika di lokasi sampai di Telawang, Kalimantan Selatan malah dijebloskan ke dalam Ianjo di Telawang sampai 3,5 tahun. Nah, terlepas dari saya yang menulisnya, ya, yang sangat menarik adalah tokoh Mardiem ini. Bagaimana dia sebagai sosok yang genuine, yang kemudian memiliki kemampuan intelijensi dalam arti kata ingatan ya, memori yang sangat kuat, detail. Dia tidak cuma menceritakan bagaimana dirinya mengalami pemerkosaan pertama dan seterusnya, dan kemudian apa yang terjadi di camp itu sangat penting. Apa yang terjadi di camp itu? Selain itu dia juga cerita bagaimana kehidupan teman-teman yang lainnya. Jadi Mardiem ini ditempatkan di kamar nomor 11 dari angkatan pertama dari Pulau Jawa. Nanti kemudian menyusul ada angkatan-angkatan berikutnya, angkatan 2, angkatan ketiga, yang terakhir angkatan ketiga dari Jawa Timur, dan kemudian perang Jepang kalah ya, 45 ya, sekitar Agustus 45, dan kemudian Mardiem menceritakan juga pasca sesudah perang apa yang terjadi dengan dirinya. Kemudian walaupun akhirnya menikah, walaupun suaminya itu adalah ex Romusa, jadi Kenil yang ditangkap menjadi Romusa, sehingga Mardiem dan suaminya Ahmad Mingun itu sangat saling mengenal di camp itu. Jadi Mardiem sebagai tinggal di camp itu di Yanjo, tapi kemudian Ahmad Mingun bertemu kadang-kadang karena dia sebagai Romusa, dia kemudian bertemu ketika apa namanya memanen sayur di kebun, sehingga mereka tak sama-sama tahu dan kemudian memutuskan menikah. Keputusan menikah juga Mardiem mempertimbangkan bahwa Ahmad Mingun itu sudah berusia waktu itu ya. Jadi Mardiem menikah usia 16 tahun dengan suaminya berusia 40 tahun dengan pertimbangan ada trauma seksual pastinya. Jadi maunya sama yang berusia dewasa sehingga secara seksual frekuensinya tidak terlalu tinggi daripada menikah dengan yang seusia. Jadi itu alasan Mardiem. Nah, ini kemudian menceritakan dia pulang ke Jogja ya, ke tanah kelahirannya, dan bagaimana kemudian dia mengalami diskriminasi luar biasa ketika orang tahu dia itu adalah korban Jepang. Jadi dicap sebagai ransum Jepang, dan kemudian mengalami diskriminasi sosial luar biasa oleh tetangganya, bahkan kemudian ketika punya usaha catering satu-satunya penopang ekonomi keluarganya itu juga akhirnya bangkrut karena nggak ada orang yang mau apa order catering. Padahal Mardiem sangat enak makanannya ya, karena dianggap bekas Jepang gitu ya dengan segala stigma negatifnya, sehingga kemudian kehidupan ekonomi juga menjadi susah. Dan suatu ketika bertemu dengan kelompoknya yang sama-sama dari Telawang juga, dan disitulah kemudian mendaftar ke LBH Jogja untuk kasusnya, sampai kemudian kasus ini 93 terkuak. Walaupun sebetulnya tokoh lain yang lebih awal sebagai penyintas IANFU pertama di Indonesia yang buka suara adalah Tuminah, di mana mudah-mudahan setelah ini saya menulis Tuminah sebetulnya ini ini nih ya apa namanya satu rangkaian buku yang akan menjadi tetralogi IANFU Indonesia yang akan saya tulis apa di rencana berikutnya. Jadi ada dua ya, ada tiga lagi lah ya, tetralogi 4. Di mana kemudian Tuminah ini membuka suara tahun 92, Mardiem 93. Jadi publik Indonesia tuh agak apa mengira bahwa Mardiem adalah yang pertama di Indonesia. Padahal ada Tuminah dari Solo. Tetapi Mardiem sangat terkenal karena kemudian media-media juga meliput tentang aktivitasnya, bagaimana juga beliau hadir di berbagai forum internasional, bersuara keras di Jakarta sampai ke DPR waktu itu mewakili teman-temannya. Nah, pertimbangan ini
juga jangan lupa bahwa tidak semua IANFO bisa bersuara keras atau bisa bertestimoni. Sementara Mardiam, dia karena suaminya kan sudah meninggal, sehingga dia tidak ada beban sosial lagi, suaminya akan malu dan seterusnya. Ini ada problem-problem lain lagi ya secara internal bagi para penyintas Yanfu di seluruh Indonesia. Misalnya, tidak semua penyintas Yanfu kemudian menikah karena stigma. Atau juga akhirnya bercerai terus-menerus karena ada kerusakan alat reproduksi akibat pemerkosaan, mengalami pemerkosaan yang sistemik, dan juga kemudian tingkat pendidikan yang rendah sehingga mereka kebanyakan yang saya temui hidup dalam situasi ekonomi yang memprihatinkan. Karena rata-rata dari mereka kan ketika diculik atau dipaksa menjadi IANFU itu pada usia-usia remaja, usia-usia sekolah kan. Kalau angka yang secara umum berdasarkan penelitian Dr. Koichi Kimura, setidaknya mulai usia 16 sampai 29 tahun yang secara resmi dari militer Jepang karena sudah menstruasi. Tetapi faktanya justru saya mendapati sendiri di lapangan di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan itu ada yang di bawah umur seperti Sri Sukanti ya. Kemudian ada Emah, ada Umi Kulsum yang berusia 11 tahun, Mardian berusia 13 tahun, bahkan banyak yang belum menstruasi pada faktanya, sehingga akhirnya itu menjadi faktor penghancuran alat reproduksi karena semakin seseorang semakin muda mengalami apa ya mengalami hubungan seksual yang tidak sehat kan semakin kerusakannya itu semakin lebih destruktif, sehingga pasca perang sebetulnya banyak penyintas-penyintas Yanfu yang kemudian juga mati muda karena ada persoalan di alat reproduksinya, entah itu kanker rahim atau kemudian ada kanker-kanker lain ya yang seputar alat reproduksi, sehingga kemudian mereka menutup usia di usia muda. Begitu, Mbak Dia. Ya, makasih banget Mbak Eka, semakin penasaran isi punya dan juga nggak sabar nunggu trilogi Anfu ya. Ini bakal bagus banget, aku yakin. Nah, kita punya teman-teman, mungkin teman-teman mau nanya lebih lanjut ke Mbak Eka, saya persilahkan. Oh ya, kalau misalnya ada yang berminat dengan buku kisah Momeye ini, silahkan klik di bit.ly garis miring order buku 12 ya, ada ditulis di kolom chat Zoom. Nanti mungkin kalau di Facebooknya bisa ditulis ulang ya, supaya teman-teman yang mau belinya lebih lengkap bisa pesan di situ. Ada berapa Mbak bukunya, Baik Kak? Kenapa Mbak Dia? Berapa halaman bukunya? Yang ini, yang Momoye. 300-an ya. Di bawah 350. Iya. Itu udah disebar ya Mbak, kan dari banyak wawancara, Mbak berarti rekam semua wawancaranya, kemudian ditulis ulang gitu ya, ditulis. Kalau ditulis semua mungkin lebih dari 300 halaman ya. Ini yang sebentar, ini yang di chat, yang ditulis ini siapa nih? Mbak Ida Meiwati. Kayaknya udah nggak ada orangnya ya. Itu beneran dari itu official ya? Itu benar ya, Mbak Eka? Apa Betulkah? itu? Bagaimana Betulkah itu? yang ditulis itu ada di chat? Itu benar, Coba benar. ya sebentar. Itu secara official. Karena orangnya udah nggak ada nih, Ida Meiwati namanya. Apa ya nulisnya? Dia nulis Tadi apa? itu kalau mau pesan buku, silahkan klik di sini bit.ly order buku. Nah itu benar nggak secara itu official? Jangan-jangan Kok aku nggak bisa buka ya? Nggak tahu di deh. chat, di chat. Coba diklik dulu. Mbak Dian atau Farid mungkin bisa bantu. Karena tadi dia Aku nggak menuliskan bisa di ngetik. chat. Oh, nggak bisa. Ada di chat. Nggak bisa. Oh, memang Iya. nggak bisa diklik. Memang nggak bisa diklik. Jadi harus di copy paste.
Di copy paste, Oh, ya. harus di copy ya paste, nggak aja bisa di. apa namanya? Bukan sharing Nah, hasilnya langsung ke ya. karena orangnya orangnya udah nggak ada di Zoom. Oh, Tadi jadi nggak dia bisa dikonfirmasi ya, nggak bisa sebentar. karena Ya, khawatirnya dia nggak bukan yang official gitu loh Mbak Dian. Jadi ini peserta Zoom yang tadi ya, masuk, ya. ya kan? Makanya aku, jadi kalau berdasarkan yang Oh, diberikan dari Mbak Eka, yang nah, diberikan Mbak Eka ini, nah itu tadi Farid klik nih. iya betul sama sama ditulis Nggak, ini yang Farid bener nggak? berarti ya. Oh, ini Karena juga yang nggak. kalau dari yang Eka kirimkan itu kan nomor nomor WhatsApp-nya 0821 143 54650 untuk mendapatkan buku itu ya, memesan buku itu dengan harga 140.000 dengan halaman 300-an halaman ya untuk buku Momoye Mereka Memanggilku. Nah, itu yang official yang dikirimkan dari Mbak Eka. Mbak Ira pakai itu aja deh, Mbak Ira nih. Saya nggak jelas ini order satu dua. Makanya takutnya Ini itu langsung khawatirnya dari nggak. penerbitnya, itu nomor kontak penerbitnya. Udah pakai itu aja deh. Mm-mm. Jadi secara ofisial aja langsung ke penerbitnya yang tadi saya sebutkan ya. Nanti saya klik, saya eh, tulis di chat 0821 143 54650. Jadi bisa langsung ke nomor WhatsApp itu yang secara ofisial. Kalau yang tadi khawatirnya bukan dari penerbitnya Nggak bisa gitu. kontak. Ya, jadi belum tahu ya. Karena orangnya juga nggak ada di sini, udah nggak ada. Jadi bisa konfirmasi ya. Silakan Mbak Dian, lanjut lagi. Silakan dilanjutkan. Lo Mbak Diannya kemana nih? Ya, Isi dan cover dan halo. Silakan Mbak. Revisinya tuh antara seperti apa Mbak? oh iya. Perbaikannya. Oke, jadi gini, revisinya memang revisi minor, tetapi ini fundamental ya. Hmm. Eh, Yang pertama adalah yang pertama ada istilah. Dulu saya di buku yang terbitan pertama masih menggunakan istilah Jogon Yanfu dari bahasa Jepang ya. Jo itu ikut, Gun itu tentara, Fu itu perempuan, Ian perempuan Fu penghibur. Jadi perempuan perempuan penghibur yang ikut tentara. Jadi sebenarnya secara harfiah sangat bermakna yang jauh ya. Sampai kemudian saya kan terus meneruskan penelitian dan mendapatkan informasi bahwa pada 2004 ada satu pertemuan saya dan disitulah kemudian didapati suatu baku bahwa penyebutan untuk bahasa Inggrisnya comfortment itu adalah ianfu dengan tanda petik quotation ya, dengan tanda petik di mana kemudian tanda petik itu merujuk pada praktek sistem perbudakan seksual militer Jepang atau praktek ianfu. Jadi udah secara baku ya, tidak menggunakan istilah jugun karena kemudian itu juga istilah yang kurang universal, di mana untuk Indonesia dari hasil penelitian saya itu di Indonesia itu bukan wilayah perang. Hindia Belanda itu bukan battlefield dari perang Asia Pasifik karena perang yang sebetulnya ada di laut, ada di sepanjang laut Asia Pasifik kan di situ dari mulai laut apa ya laut Arafuru sampai kemudian ke arah Jepang Okinawa ya di apa perairan itu. Sementara Hindia Belanda yang menjadi Indonesia tentara Jepang itu hanya menjadikan negara Indonesia, kawasan Indonesia itu sebagai logistik perang. Satu, logistik sumber daya alam, di mana dalam perang membutuhkan minyak ya. Waktu itu negara Jepang mengalami embargo dari Amerika tahun 1930-an. Kemudian butuh bukan cuma minyak, ada nikel, baja dan seterusnya untuk membuat senjata, untuk membuat alutista ya, senjata perang. Kemudian ada kebutuhan logistik manusia, dalam hal ini Ianfu akan dijadikan budak seks militer, ada Romusa yang dijadikan budak pekerja, dan juga ada Keiho yang dijadikan prajurit pembantu untuk membantu tentara Jepang dalam berperang.
di mana kemudian Heiho yang berasal dari Indonesia, Taiwan, dan Korea yang waktu itu dijajah. Taiwan dan Korea itu sudah lebih dulu dijajah oleh Jepang. Itu kemudian Heiho itu menjadi perisai hidup di mana ketika perang Heiho dulu yang dijorokin ya, baru di belakangnya tentara Jepang. Jadi itu yang kemudian eh, saya apa namanya saya lihat dari saya temukan ya dalam penelitian dan juga studi literatur. Masih Mbak Eka. Itu kalau tadi cerita kan si Mardiemnya eh, cerdas, kemudian dia vokal gitu kan Mbak ya. Tapi bagaimanapun kan dia penyintas ya. Pasti dia mengalami kayak kesulitan juga di beberapa momen waktu menceritakannya itu. Kayak gimana Mbak Eka mengatasi problem-problem yang seperti itu? Nah, ini di antara para penyintas ya, latar belakang penyintas, memang Mardiem ini istimewa karena dia ayahnya itu abdi dalam, sehingga dengan posisi ayahnya yang bekerja sebagai abdi dalam, dia kemudian punya pengetahuan dan juga memang punya lahir dengan kecerdasan yang di atas rata-rata ya. Dia sekolah, sementara yang lain nggak sekolah. Walaupun sekolah cuma sampai kelas 2, tetapi kemudian di lingkungan abdi dalam itu kan lingkungan yang apa ya, sivilis, yang beradab. Artinya di zaman itu, Mardiem itu udah tiap minggu nonton bioskop loh, karena tinggal di kota Yogyakarta ya. Kemudian apresiasi keseniannya, dia sudah belajar nembang gitu karena dia punya bakat menyanyi, penyanyi keroncong. Bakat itulah yang kemudian menjerumuskan dia menjadi Yanfu di Telawang, karena melalui lowongan pemain sandiwara Pancasurya di Telawang, dia kemudian apply ya, dia kemudian mendaftarkan diri dan kemudian disitulah sampai di lokasi dia menjadi Yanfu malah gitu ya. Nah, kemudian mentalnya juga, Mardin kenapa kemudian punya mental yang sangat tangguh, karena sejak usia 8 bulan dia sudah ditinggal ibunya, sehingga ayahnya kemudian menjadi ayah sekaligus ibu dan hidupnya keras kan. Kemudian ayahnya meninggal di usia 10 tahun dan dia kemudian harus mandiri, di mana Mbak Yunya ada 3 orang itu kemudian sudah pada menikah. Jadi ada jarak yang jauh sehingga dia menjadi dewasa, melampaui umurnya. Bahkan yang menarik ketika di camp itu ada peristiwa-peristiwa di mana Mardian itu kemudian menjadi pembela teman-temannya tanpa harus belajar perspektif feminis. Jadi sangat alamiah keberpihakan terhadap kemanusiaan, bagaimana memaknai perilaku tentara Jepang kepada dirinya dan teman-temannya. Jadi hal yang saya catat adalah, pertama, ketika dia itu selalu melawan. Mardian adalah sosok yang selalu melawan di dalam Iandu, sehingga akibatnya dia mengalami siksaan, dipukul terus-menerus, dan itu kemudian berdampak pada kesehatan di usia tua. Salah satunya adalah karena sering dipukul, jadi ada penggumpalan darah di kepalanya yang membuat dia terus-menerus merasa pusing. Begitu. Kemudian usia 15 tahun dia hamil dan mengalami aborsi paksa dalam keadaan sadar, sehingga itu luar biasa ya, bayi usia 5 bulan dalam kandungannya itu ditarik paksa keluar dan dia diperlihatkan bayi itu untuk sebagai efek trauma luar biasa supaya jangan hamil. Padahal di dalam hal ini ya, para Yanfu ini tidak punya hak untuk menentukan hamil atau tidak, karena sudah ada mekanismenya bahwa Yanfu adalah aset perang, aset militer Jepang. Yanfu itu barang. Jadi kemudian dan sudah ada peraturan harus menggunakan kondom. Nah, dalam prakteknya banyak tentara Jepang tidak mau memakai kondom. Nah, itulah akhirnya terjadi Mardian hamil, kemudian mengalami aborsi di usia 15 tahun, kemudian dia juga memimpin perlawanan bagaimana temannya yang namanya Giyah dari Jogja, ketika dia meninggal, rahimnya rusak ya, kemudian oleh
pihak Ianjo oleh orang-orang Jepang itu mayatnya hanya di dilempar begitu saja di pasar seperti bangkai, dan itulah yang memicu perlawanan Mardim untuk kemudian melawan dengan membawa mayatnya itu ke camp mereka, diselamatkan, di apa didoakan kayak selamatan, kemudian memanggil kiai setempat dan menguburkan dengan layak. Tapi apa akibatnya? Mardim disiksa karena dianggap melawan perintah Jepang. Itu salah satunya ya. Jadi tidak mengherankan di kemudian hari dia memimpin suara-suara Ianfu Indonesia dan bersaksi di forum di forum nasional, di forum daerah, nasional, bahkan internasional. Mardim sangat terkenal dan foto-fotonya dan sudah banyak profilnya yang diabadikan di berbagai museum di di Asia Pasifik. Begitu Mbak Dian. Emang karena ya dari sananya jadinya resiliensi itu ya, sehingga ketika bercerita ke Mbak Eka pun praktis mungkin nggak kesulitan. Dia sendiri udah bisa mengolah dirinya sendiri ketika dia mengalami emosi-emosi mungkin ya. Karena aku denger aja kan udah mau nangis nih. Tapi dia berarti bisa untuk dengan sempat mandek-mandek itu nggak Mbak, waktu wawancara itu selama 4 tahun itu? Banyak. Ya banyak, banyak. Kalau itu kan pengalaman saya di lapangan memang menarik ya. Artinya saya itu kemudian menjadi teman bagi mereka. Jadi bukan cuma Mardian, jadi kemudian pengalaman yang lainnya ya, misalnya pengalaman Sutarbini Murad itu satu camp sama Mardian tuh, satu angkatan, sama dari Jogja, tapi tinggalnya di balik papan. Jadi ketika saya datang, jadi saya tuh kepada mereka juga memperlakukan equal ya. Jadi tidak mentang-mentang mereka nenek-nenek gitu ya udah tua terus saya melakukan manipulatif supaya saya dapat data-datanya, enggak. Jadi saya apa berdiskusi terbuka dulu oleh mereka. Kenapa saya datang? Kenapa kemudian wawancara? Hasil wawancara itu akan jadi apa? Itu mereka harus tahu. Karena ini pendekatannya pendekatan yang kita berjuang bersama ya, untuk tujuan berjuang bersama. Jadi ketika saya datang, uh, contoh kasus Sutarbini, saya itu tidur satu tempat tidur sama Sutarbini waktu di Balikpapan. Jadi ketika saya siap mewawancara dia tidur, males gitu ya. Ketika saya dalam kondisi ngantuk dia siap wawancara. Jadi itu yang terjadi. Atau misalnya kasusnya Suharti, saya 9 tahun loh wawancara dia bolak-balik sampai terakhir itu kita komitmen untuk menuntaskan wawancara dan saya tinggal di rumahnya 10 hari dan seperti biasa di minggu pertama saya nganggur-nganggur karena yang bersangkutan masih entar dulu ya aku belum siap dan seterusnya oke gitu kan sampai akhirnya saya udah capek secara mental menunggu begitu barulah dia mau cerita dan itu artinya kekuatan mental kesabaran saya harus zero kan itu egois saya tuh harus zero saya menzirokan itu ya untuk supaya saya ikut aja sama mereka mau bagaimana. Karena kalau nggak pasti kita nggak sabar ya, yang umurnya lebih muda capek, pasti capek, nggak sabar, gemes, tapi itu nggak boleh terjadi. Sama seperti Mardiem. Jadi sebetulnya yang saya salut dari Mardiem ya, meskipun dia berusia tua, tetapi dia tidak malu meminta maaf karena memang di saat-saat terakhir yang paling krusial penyelesaian buku ini, saya sama Mardian tuh pecah. Dia marah kepada saya. Marah luar biasa. Gitu ya. Jadi saya sempat tidur 10 hari sama dia di rumahnya yang sangat sederhana dan tidur di bawah semen sehingga kesehatan saya tidak terbiasa, itu tantangan. Dan kemudian saya mengikuti dia 24 jam. Jadi dia masak, ngapain, nyuci piring, saya ikutin aja. Ntar kalau mau cerita, cerita. Kalau enggak. Dan satu titik saya juga memahami di kemudian hari bagaimana lelahnya menjadi survivor ya. Lelahnya menjadi survivor ditanya-tanya. Jadi dia lupa, marah ke saya. Saya dikatakan bodoh. Kalau saya nggak ngerti bahasa Jawa, saya kan bukan orang Jawa. Dia lupa bahwa sebetulnya proses buku itu adalah cita-citanya dia.
Supaya apa? Supaya pengalamannya dia menjadi Ianfu itu tidak terulang lagi dialami oleh perempuan-perempuan muda, dan kemudian itu sebagai satu statement kuat perdamaian anti perang, karena perang akan menyeret perempuan dan anak sebagai kelompok yang sangat sangat lemah, itu kemudian menjadi makanan perang, ya, karena Mardian bilang kalau perang di mana ada peluru di situ ada perempuan, itu artinya itu satu paket dengan pemerkosaan di dalam perang. Nah, Mardian ini lupa gitu ya. Jadi untuk meredamkan emosi saya, karena saya harus tetap konsisten, harus tetap kuat. Malam itu, malam kami berkonflik hebat, tapi saya diem aja ya. Saya dimaki-maki pakai bahasa Jawa, saya terima. Saya minta jemput teman saya jam 9 malam. Saya bilang, saya berkonflik sama Bu Mardiem. Jadi tolong dong jemput, saya mau menghilingkan diri. Sampai jam 4 pagi. Jadi di bundaran UGM, di Kalicode sampai jam 4 pagi. Ketika tensi emosional saya sudah mereda, saya pulang kembali ke rumah Mardiem dan saya tidur lagi sama Bu Mardiem sampai pagi. Jadi itu untuk meredam emosi saya bahwa saya juga sebenarnya marah gitu ya. Dia bentak-bentak saya begitu, saya udah perjuangan bertahun-tahun dan itu komitmen bersama, keinginan dia gitu kan. Dan kemudian paginya Mardian minta maaf pada saya. Ternyata tensi darah tingginya lagi naik. Jadi dia minta maaf. Lalu saya nganterin pagi-pagi ke puskesmas untuk mengecek darahnya dan kemudian ya itu terjadi gitu ya. Jadi itu itu juga hal yang sangat luar biasa ya, yang artinya bagaimana kemudian kita harus siap secara mental di lapangan apapun itu, karena kalau kita nggak kuat kita rusak buku itu. Buku perjuangan ini nggak akan mungkin, kita nggak ini ya, nggak berbicara di forum ini sekarang kalau kemudian saya emosi juga. Nah ini kan juga pengalaman yang mesti di-share ke teman-teman muda ya, digerakkan gitu ya, bagaimana kemudian komitmen itu nggak cuma sekedar di mulut, tapi juga siap lahir batin dengan pilihan-pilihan kita ketika kita memang sudah memutuskan mau melakukan apa, untuk isu apa, itu dihitung betul komitmen itu. Dan akhirnya buku itu dengan segala berdarah-darah, dengan minim pendanaan, kebanyakan pakai uang sendiri, sampai kemudian terakhir itu sebetulnya Mongolia itu di launching di acara Kick Andy April 2007 waktu itu. Dan kemudian Mardiem datang dan saya merasa tugas saya selesai di situ ya. Sudah mengantarkan buku itu dan sudah mewujudkan cita-cita Mardiem dan juga komitmen ke Pak Koichi Kimura waktu itu. Sehingga kemudian apa namanya, 6 bulan setelah itu Mardiem meninggal karena sudah merasa purna, sudah merasa sempurna, semuanya sudah terdokumentasi. Coba kita bayangkan kalau kita terlambat dan Mardiem keburu meninggal, apakah kita kemudian menggali makamnya dan kita bertanya pada orang yang sudah meninggal? Nggak mungkin ya. Sehingga memang diperlukan komitmen betul, dan efeknya juga ke kehidupan saya sebetulnya. Jadi karena komitmen saya mengejar eh, apa kesaksian-kesaksian para IANFU seluruh Indonesia, saya nggak pernah bekerja secara full time di satu perusahaan. Jadi selalu jadi konsultan gitu. Karena siapa perusahaan yang mau menerima tiba-tiba pekerjanya hilang 4 bulan, 3 bulan, 2 minggu. Itu akhirnya itu saya ambil langkah itu sebagai satu resiko. Resiko yang sudah kita pilih untuk melakukan sesuatu. Begitu Mbak Dian. Menginspirasi dari Mas Arit. Bagaimana perubahan dari juga ini yang ke ibu juga dipengaruhi oleh lifestyle atau cerita panasnya, karena mereka memang melihat di mereka bukan yang pertama Putus-putus Mbak, Mbak, Mbak Dian putus-putus. Iya agak pertanyaannya putus-putus. di chat Mbak. Tapi aku baca sih Terus, ini ini ya. dulu ya. Boleh nggak Mas sekalian Eka? Sekalian nggak ya? Baik aku tanya ya. Iya, iya. Kalian nanti kayaknya agak Ya. mirip dengan Farid. Pertanyaanku mirip Pertanyaanku mirip.
Oke. Ya. Nah, ini apa? Aduh, manggilnya nggak usah Mbak-Mbak ya. Kita juga manggil nama aja. Jadi Nggak canggung. apa-apa, apa juga lah. Oh ya. Jadi gini, Eka inspiratif banget ya, cerita Eka gitu. Dan ya kita bisa merasakan ya, karena kita juga satu perjuangan dulu ya Kak ya, menghadapi banyak penyintas gitu ya, korban penyintas kekerasan berbasis gender ya, kekerasan seksual dan lain-lain gitu sampai sekarang. Dan makanya saya senang waktu saya bilang ke Eka, Eka makasih banget ya, saya senang banget Eka ini komitmen dari dulu ya sampai sekarang, dan isunya sama ya, Yanfu dalam tanda kutip gitu, dan sudah lama banget kan Eka di isu ini. Jadi memang berat ya Eka ya, tadi mendengarkan cerita Eka bagaimana ada konflik gitu dengan riset subjek kita gitu ya, dengan interlokutor kita, bagaimana kemudian kita sendiri sebagai observer, kalau di antropologi feminis itu kita sebut etnografer ya, etnografer, feminis etnografer gitu, atau um, antropolog yang ke lapangan gitu, yang kemudian hidup bareng dengan riset subjeknya gitu. Kemudian mereka mengikuti observasi, partisipan observation sampai lama gitu. Itu bisa terjadi konflik, bisa kemudian kita juga take a toll of apa ya, mental health ya kita gitu ya kan, kita juga harus healing gitu. Jadi makasih banget ya Eka udah share cerita. Saya sebenarnya punya dua pertanyaan besar gitu. Dan yang pertama mungkin dari sisi si penyintas dulu nih, penyintas dan keluarganya itu satu yang nanti ini berkaitan juga dengan pertanyaan Farid di chat sepertinya. Yang kedua nanti jadi saya akan di luar penyintas ke pemerintah gitu ya, pemerintah Indonesia misalnya. Nah, yang pertama dulu deh, yang pertama ini kan kita tahu tadi Eka juga cerita kalau ya kita tahu lah bagaimana Yanfu ini atau convert women ya kalau dalam bahasa Inggris, atau Yanfu quote unquote itu mengalami trauma gitu. Nah, Farid juga tadi tanya soal trauma sih di chat ya, trauma berkepanjangan gitu. Dan um, yang ingin ini mirip juga sih dengan pertanyaan Farid gitu. Jadi pengalaman trauma itu bagaimana kemudian para IANFO yang Eka temui gitu ya, yang beberapa tidak hanya dalam buku ini tapi sejak lama itu bagaimana ya mereka dealing with, mirip sih ini pertanyaannya dengan Farid ya, dengan trauma mereka yang berkepanjangan gitu. Kalau kita bicara soal trauma ini kan juga misalnya korban korban 98, perkosaan massal 98 gitu, korban 65 kan seperti itu, mengalami trauma berkepanjangan ya, dan banyak yang sudah meninggal juga gitu. Nah, itu seperti apa menghadapi trauma dan bagaimana mereka deal with stigma, karena stigmanya itu kan kuat banget kalau untuk yang IANFU ya, stigma, Iya. apalagi kalau mereka sampai punya anak-anaknya kemudian beda wajahnya gitu ya, itu kan ya kan hasil perkosaan, kemudian eh, apa stigma-stigma lainnya misalnya yang dilekatkan gitu, disematkan kepada penyintas IANFU itu. Nah, kemudian yang kedua soal generational trauma. Generational Hmm. trauma ini juga kan penting. Ini nyambung ke keluarga Yanfu itu sendiri gitu ya. Nah, biasanya kan itu ada generational trauma seperti kasus 65 gitu. Ini kan kasus yang memang udah lama banget gitu, sehingga udah beberapa generasi gitu. Dan sepengetahuan Eka gitu, berdasarkan penelitian selama ini gitu, observasi selama ini dengan para Yanfu itu seperti apa generational trauma yang ada di kalangan keluarganya Ianfu sendiri gitu ya. Kebetulan Hmm. saya kan belum pernah melakukan penelitian ke Ianfu ya. Kalau kasus 65 udah pernah dulu dengan Mbak Yuyut waktu di Kalametra gitu, di beberapa daerah. Kalau Ianfu saya belum pernah gitu dan ketemu langsung gitu. Nah, keluarganya sendiri seperti apa sih gitu ya. Kemudian apa yang diinginkan gitu loh Kak, yang diinginkan mereka itu sebenarnya apa? Gitu, rehabilitasi nama misalnya ya, pembersihan nama baik, kemudian misalnya permintaan maaf dari pemerintah Jepang, kemudian apa yang mereka inginkan dari hati nurani mereka sendiri dan keluarganya gitu. Apakah restitusi gitu-gitu ya, penggantian uang dan lain-lain. Apa sebenarnya yang paling mereka inginkan nomor satu gitu, yang paling utama dari si Yanfu dan keluarganya gitu. Jadi mungkin itu dulu Kak. Nanti baru aku pengen tanya yang ke soal pemerintah dan lain-lain. Mungkin ini juga mirip sih ya dengan Farid yang lagi sakit gigi nggak bisa ngomong. Jadi bagaimana mereka deal dengan trauma mereka gitu. Itu nanti soal pergantian nama ini juga menarik. Tadi juga aku kepikiran seperti Eka bilang bahwa sekarang itu sudah
namanya nama resmi atau yang universal itu Ianfu dalam tanda kutip. Kalau Farid kan bilang apakah dipengaruhi oleh life story atau cerita mereka gitu ya, bahwa memang mereka melihat diri mereka bukan Jugun Ianfu. Kalau selama ini kan seringnya kan Jugun Ianfu ya penyebutannya ya gitu. Ya, Nah ya, kalau di bahasa Inggris comfort women, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada tuh apa ya, ya ya. gitu. Paling Ianfu itu apakah itu politikal gitu ya kalau dari aku tambahannya. Mungkin itu bisa gabungin pertanyaan aku sama Farid di bagian pertama pertanyaanku. Itu dulu Eka. Makasih banyak. Ya, oke. Jadi begini, ini ini pertanyaan berat sih ya. Jadi sebetulnya 2006 itu sempat ada yang namanya dibentuk oleh kawan-kawan aktivis Jaringan Advokasi Jugun Yanfu. Jaringan Advokasi Jugun Yanfu ya. Nah, saya bergabung di situ sebagai independen. Sementara beberapa teman karena organisasi ada yang dari KPI, ada yang dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, sorry, Komnas HAM. Kemudian ada yang dari Kontra sempet dan agak lupa ya, tapi kebanyakan dari teman-teman berbasis pada organisasi sebagai advokasi bersama. Nah, bedanya saya independen. Nah, pada suatu ketika dalam perjalanannya, ini kita soal bahas ini dulu ya, apa namanya terminologi ya. Kemudian teman-teman di Jaji itu kemudian berupaya memadankan, mencari padanan Jugunianfu itu dalam bahasa Indonesia. Satu-satunya orang pada saat itu yang menentang adalah saya. Karena sebelumnya satu-satunya generasi muda yang pernah duduk di Tokyo Tribunal tahun 2000 saya, sisanya ini ya aktivis senior kayak Mbak Nur Syabane Kaca Sukana, almarhum Paulus Mahulete, Mbak Asni, terus Mbak Rino gitu ya yang senior-senior ya. Sehingga saya setidaknya pengetahuannya nih dibanding anak-anak muda zaman itu yang tergabung di Jaji saya lebih 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 baik, lebih lumayan. Sehingga kemudian saya menentang. Saya tidak setuju istilah Jugonianfu diganti ke dalam bahasa Indonesia. Ada alasannya, ada beberapa alasan. Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah satu, tidak ada istilah yang tepat. Itu yang pertama. Kedua, istilah Jugunianfu waktu itu sudah sangat populer. Sehingga jika diganti dengan istilah baru, itu mempopulerkannya akan butuh waktu lama banget, PR lagi. Sementara di depan mata ada advokasi isunya. Belum, nanti bagaimana dengan sosialisasi istilah? Itu akan makan waktu dan tantangan yang jauh lebih berat dari tantangan yang sudah berat sekarang ini yang dihadapi isunya. Satu lagi ketiga, alasan yang ketiga, saya ingin bahwa istilah Jepang itu tetap dilekatkan di dalam isu ini. Supaya apa? Supaya mengingat kita semua dan juga anak-anak muda yang lain bahwa Jugunianfu itu adalah pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer Jepang. Sehingga kekasan nama itu kemudian menjadi identitas isu itu. Jadi ada tiga hal penting. Itu akhirnya saya pertahankan ya argumentasi itu sampai akhirnya semua orang mungkin merasa mungkin lemah argumentasi mereka sehingga walaupun saya waktu itu sendirian melawan, bukan melawan ya artinya ber, berbeda pendapat dengan teman-teman ya setidaknya sampai hari ini saya tetap menggunakan istilah itu sehingga artinya mereka akhirnya ikut gitu ya. Jadi itu yang pertama istilahnya. Sampai kemudian saya mendapat informasi 2004 ini soal pertanyaannya Mas Farid ya, kenapa kemudian yang tanda petik karena ketika ini juga relate dengan riset yang saya alami karena memang betul untuk tadi yang saya sudah jelaskan di awal bahwa untuk konteks Hindia Belanda Indonesia itu memang tidak ada Jugunianfu, tidak ada perempuan penghibur yang ikut tentara seperti peristiwa di Cina. Nah, kalau peristiwa di Cina dari yang saya tahu ya dan bertemu dengan beberapa penyintas itu, Taiwan dan Cina itu betul-betul Jugunianfu dalam arti kata harfiah. Jadi perempuan-perempuan ini dibawa ke medan perang dan ketika tentara Jepang melakukan pertempuran itu sambil memperkosa perempuan di saat yang bersamaan.
Nah, sementara di kasus Indonesia itu tidak ada perempuan-perempuan yang dibawa ke medan perang, karena di konteks Indonesia peperangan itu ada di Lautan Pasifik. Jadi tidak ada yang dibawa satupun. Yang ada, tentara Jepangnya itu habis pulang dari medan pertempuran, mereka kemudian balik ke basis ya. Balik ke daerah-daerah asal kesatuan mereka, di mana di sanalah disediakan fasilitas rumah bordil itu yang kita sebut yanjo. Ada yanjo-yanjo. Jadi secara umum perang yang sesungguhnya, perang Asia Pasifik nggak terjadi di sini, kecuali konflik-konflik eksploitasi ya, sumber daya alam, perempuan, sumber daya alam dan sumber daya manusia itu memang ada konflik kecil-kecil. Karena sejatinya tentara Jepang itu kan harus menjaga hubungan baik dengan penduduk di Hindia Belanda supaya mereka nggak mendapatkan perlawanan, karena mereka sedang memobilisasi perang kan, butuh dukungan dari pemerintahan, butuh dukungan dari penduduk Hindia Belanda, di mana mereka kemudian mengeluarkan slogan tiga A itu kan, Jepang sebagai pemimpin Asia, cahaya Asia, satu lagi apa, pelindung Asia. Jadi datang dengan apa, tipu daya, sehingga memang tidak ada perang di sini. Itu yang pertama. Nah, istilah itu kemudian kita balik ke istilah itu memang kemudian relate dengan, oh iya betul juga ya, ketika saya mengecek pengalaman dan hasil riset saya, akhirnya ya setuju dengan Yanfu dengan tanda petik yang merujuk pada praktik perbudakan seksual. Artinya rujukan itu karena memang di bahasa Jepangnya sendiri secara harfiah tidak ada ya apa, istilah yang tepat, makanya ada eufemisme kan, ada tanda petik. Dan kemudian juga jika ada teman-teman yang udah pernah baca 50 Year of Silence, Jan Rolf Verne, dia itu sudah meninggal di usia 99 tahun. Dia menjadi Ianfu itu di Bandungan. Jadi neneknya itu orang Jawa. Jadi dia tuh Indo-Belanda. Nah, di situ waktu kesaksian Jan Rolf pertama kali, waktu itu kalau nggak di Tokyo, di Seoul ya, dia bilang bahwa saya menentang istilah bahasa Inggris comfortment, karena itu artinya perempuan menghibur. Nah, saya tidak merasa menghibur tentara Jepang gitu ya. Saya tidak merasa menghibur, dan kita bukan penghibur karena kita diperkosa, tidak ada unsur hiburan di sana. Nah, ini sebetulnya juga jadi problem tuh, istilah comfort women ya, sehingga memang butuh penjelasan di tulisan di bawahnya. Kemudian ke pertanyaan pengalaman ya, trauma. Oke. Tadi Mbak Ira jelasin bahwa pengalaman bagaimana dengan trauma. Nah ini ya sebetulnya isu Ianfu ini kan harus ditangani oleh negara sebetulnya, karena negara yang punya mekanisme, punya kekuatan apa, politik, punya kekuatan ekonomi untuk kemudian mendesain satu program, di mana di negara-negara seperti di Korea Selatan itu ada program healing. Di Korea yang saya tahu ya, saya juga ke sana juga melihat programnya. Kemudian Taiwan, kalau ada teman-teman yang pernah lihat buku, saya lupa judulnya, bagaimana kemudian lembaga itu kemudian mewujudkan mimpi-mimpi para penyintas Yanfu yang disebut Ahma. Ahma itu nenek, tapi secara harfiah, secara khusus itu artinya Yanfu. Bagaimana kemudian lembaga itu menolong para ahma-ahma ini kemudian mewujudkan cita-cita masa kecil. Jadi ada yang menjadi pramugari, ada yang menjadi apa lagi ya? Ada yang menjadi pekerja kantoran gitu, dengan difoto di foto yang kekinian, atau cita-cita yang menikah sehingga mereka memakai gaun pengantin. Nah, itu sebetulnya salah satu dari program healing itu tadi. Tetapi itu kan dapat backup dari pemerintah. Sementara yang saya alami adalah satu peristiwa rangkaian yang panjang dari trauma yang tadi Mbak Ira udah spill ya, trauma yang panjang, dan saya melihat hari ini, sehingga itu muncul contoh yang paling contoh yang paling berkesan adalah ketika saya diminta oleh teman-teman di Jepang untuk menghadirkan Sri Sukanti sebagai penyintas
paling muda di dunia itu datang ke Jepang. Nah, waktu itu saya kemudian menjelaskan ke teman-teman di Jepang untuk bisa membawa Sri Sukanti ini banyak prasyarat yang saya kasih karena dia traumatisnya berat, kehidupannya luar biasa, kekurangan secara ekonomi, kemudian juga banyak hal yang kemudian saya sendiri mengalami kesulitan untuk wawancara, faktor dari suaminya yang punya gap usia sehingga itu ada problem internal. Jadi berjalannya waktu kemudian Sri Sukanti berangkatlah ke sana ya dengan persyaratan yang sudah saya minta dan dipenuhi oleh pihak Jepang. Yang terjadi adalah di sana, disitulah saya pertama kali seumur hidup ya menyaksikan bagaimana trauma itu sebagai korban Ianfu ya, praktek Ianfu itu menghancurkan mental korban. Di situ saya melihat konkret apa yang terjadi. Jadi eh, waktu itu acara salah satu testimoni bagaimana kemudian Sri Sukanti mengalami disorientasi waktu. Jadi ketika kita udah sampai di Tokyo, Sri Sukanti tuh menyangka kita tuh di Solo. Dan itu terjadi per 5 menit. Padahal persiapan untuk memberangkatkan Sri Sukanti itu 8 bulan. Jadi bukan sembarangan saya kemudian ngangkut Sri Sukanti dari Salatiga, Solo, Jakarta, terus ke Tokyo. Karena kemudian Sri Sukanti itu sempat nginep di rumah saya loh 2 hari. Jadi dari itu juga luar biasa ya, mengalami orientasi waktu dan makin parahnya di Jepang. Pertama, setiap 5 menit berubah. Sampai ekstrimnya dia minta pulang. Kalau nggak pulang dia akan terjun lompat dari lantai 8 di mana itu adalah kamar penginapan kami dan saya tidur dengan para penyintas. Jadi ada 2 yang dihadirkan. Satu Sri Sukanti, satu Mince. Nah, Mince itu dari Sulawesi Selatan. Jadi saya tidur bertiga dengan mereka dengan tujuan supaya saya bisa melayani kebutuhan mereka dari mulai apapun, kesulitan apapun. Jadi saya sebagai pembantu mereka ya, ART-nya lah, kebutuhan apapun kesulitannya. Itu terjadi sehingga heboh lah waktu itu kami delegasi Indonesia kan teriak-teriak, kemudian akhirnya kita menemukan rokoknya dia tuh gudang garam di Jepang. Jadi saya sama Pak Koichi jalan-jalan, aduh gimana ini kan, ada yang mengalami trauma berat sampai kemudian kita roadshow ya, jadi ke kota lain dan terakhir ketika di kota Fukuoka, tentunya kita sebagai pendamping itu pingin sesekali jeda ganti suasana, nggak bertemu dulu 5 menit, ya paling nggak sejam lah kasih waktu karena kemudian lama-lama itu juga mempengaruhi mental kita yang dampingin kan sampai kemudian hal lain lagi dampaknya adalah ketika Sri Sukanti kemudian meng-again saya dalam satu wawancara, bayangin ya teman-teman, dalam satu wawancara di forum internasional meng-again saya, melawan kata-kata saya, sehingga untungnya yang menjadi penerjemah kan Pak Koichi, di mana Pak Koichi paham bagaimana psikologi korban, sehingga tidak diterjemahkan letterlek seperti yang diungkapkan Sri Sukanti, karena kita kan juga sudah paham ya dan bergiat di isu ini belasan tahun juga waktu itu, sehingga itu yang terjadi sampai kemudian puncaknya ketika Sri Sukanti saya melihat betul. Saya, Pak Koichi waktu itu ada lagi Anugerah Saputra yang juga timnya waktu itu kita tuh pengen break. Jadi Sri Sukanti pengen kita istirahat dulu deh di rumahnya Pak Kimura waktu itu ya di Fukuoka. Kita tuh mau keluar sebentar, nggak lebih dari 1 jam. Dia nggak mau ditinggal. Jadi di situ saya melihat Sri Sukanti itu ngedeprok, nangis, nggak mau ditinggal, dan saya melihat itu anak usia 9 tahun. Jadi fisiknya saja yang tua, yang 78 kalau nggak salah waktu itu Sri Sukanti berusia. Jadi usia kalender saja yang nambah. Tetapi usia mentalnya itu berhenti ketika diperkosa. Jadi diperkosa kan umur 9 tahun. Dan saya persis melihat anak 9 tahun merengek-rengek nggak mau ditinggal. Akhirnya kita bawalah
dia dengan segala konsekuensinya karena dia kemudian berteriak-teriak gitu ya. Dan waktu itu saya sempat penelpon, mungkin teman-teman ada yang kenal ya sama Gayatri, Oma Gay. Saya sempat telepon karena Oma Gay punya latar belakang sebagai psikolog ya, psikolog. Jadi saya telepon Oma Gay selama 2 jam, saya ingat banget, dan minta advice gimana saya menghadapi Sri Sukanti itu. Dan ternyata ini juga informasi penting menurut pembicaraan saya dengan Oma Gay. Ini soal trauma ini luar biasa sulit karena misalnya ya seseorang yang mengalami trauma sama 10, kalau nggak salah ya. Jadi mohon di apa koreksi jika saya keliru. Tetapi yang saya tangkap waktu itu pembicaraan soal trauma dengan Oma Gay, misalnya seseorang mengalami trauma 1 tahun peristiwa, dia harus dipulihkan 2 tahun. Begitu sampai kalau 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Sementara Sri Sukanti sudah berusia 70 tahunan, tuh bagaimana cara traumanya. Jadi memang bisa dikatakan dengan pertanyaan ini bagaimana soal trauma. Pemerintah karena tidak berupaya apapun, trauma ini tidak pernah tidak pernah di-healing. Jadi tergantung kekuatan individu masing-masing bagaimana menghadapi trauma itu, bagaimana kerusakannya internal itu macam-macam. Dari yang kelihatan mungkin sampai yang masih bisa menutupi atau masih menyamarkan ya, artinya tidak meledak, sampai yang ekstrim ya saya alami yang saya Sukanti gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya soal keluarga ya, bagaimana kemudian keluarga menyikapi ini. Nah, ini sebetulnya saya kan melakukan ini secara independen, sehingga saya juga nggak punya banyak energi, pendanaan untuk kemudian punya program sendiri. Sehingga apa yang bisa saya lakukan? Saya akhirnya melakukan obrolan dengan para keluarga. Baik itu keluarga inti, kan ada yang banyak yang tidak punya anak kan, sehingga keponakan gitu ya sebagai supporting system sosial lah. Itu diskusi sehingga mereka masih menganggap semuanya, hampir semuanya, bahwa ini tuh pelacur Jepang. Stigmanya kan luar biasa ya, langsung Jepang. Sehingga dari obrolan saya itu pelan-pelan saya kemudian mengatakan kepada mereka bahwa ini bukan pelacur Jepang. Stigma dulu ya nomor satu sebetulnya. Berbagai upaya setidaknya ketika saya bertemu dengan para penyintas dan keluarganya itu yang saya diskusikan. Makanya hubungan saya sama mereka kan panjang, dari mulai pertemuan pertama sampai pada meninggal tuh saya dampingin ya mereka, keluarga korban. Sehingga salah satunya dengan cara juga buku Momoye itu saya kasih ke setiap keluarga penyintas supaya mereka baca. Jadi jujur dari buku ini saya tidak pernah berpikir profit. Dan memang ini bukan untuk profit, ini untuk tools ya, tools advokasi yang konkret. Sehingga dengan membaca saja mereka mulai menerima. Dan saya melihat dari beberapa keluarga penyintas berbeda daerah, itu kemudian mulai tercerahkan dengan cara apa? Ketika mereka mulai mendukung isu Yanfu. Dan kemudian memberi dukungan pada saya bahwa ayo mereka semangat, terus tolong ditulis nenek saya misalnya, tapi bukan nenek langsung ya, nenek ponakan ya, supaya orang-orang tidak salah pengertian. Akhirnya ada yang seperti itu. Jadi itu yang bisa saya lakukan sebagai independen ya, setidak-tidaknya. Dan kemudian berbicara banyak dengan para penyintas, apa yang mereka lakukan itu bukan kesalahan mereka. Kepada keluarga itu, karena di awal-awal itu sangat sulit, saya mendapat tantangan luar biasa untuk ditolak. Sangat, itu udah sering terjadi ya, sudah sangat sering. Jadi suatu ketika saya pernah ditolak ketika saya sudah datang ke satu tempat di Blitar, di satu daerah terpencil, karena akses ke sana tuh harus melalui hutan kayu putih ya kalau nggak salah ya. Sampai jam 9 malam sampai di sana saya diusir. Terus saya pulang lagi ke kota Blitar dengan tangan hampa, dan 2 tahun kemudian saya datang lagi. Jadi hal-hal seperti itu tuh udah menjadi resiko ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhirnya tadi, Mbak Ira, apa yang diinginkan para penyintas dan keluarga? Nah, ini juga tantangan yang tidak kalah menarik ya, dalam arti kata, latar belakang sebagian besar para penyintas ini kan mereka dari keluarga yang
secara pendidikan karena kan banyak dari dari desa-desa yang direkrut sehingga mereka nggak sekolah, banyak yang buta huruf, tentunya secara pengetahuan berbeda dengan Mardiem. Sehingga memang mereka eh, akhirnya harus kita beri beri pengetahuan karena mereka sendiri akhirnya menganggap terutama ya dari soal sejarah nih. Dari soal sejarah kalau teman-teman bisa cek itu ya di sejarah di Google gitu ya. Bagaimana awal mula isu Ianfu muncul di Indonesia itu berbasis pada alasan keuangan. Karena pemerintah memperlakukan itu bukan berdasar pada nilai-nilai human rights. Contoh iklan tahun 2003 yang di Suara, kalau nggak salah Koran Harian Merdeka tahun 92 itu iklannya dicari Yanfu karena akan diberi kompensasi uang. Nah, itu kemudian terinternalisasi terus-menerus. Jadi mereka mau uang, padahal uang ini apa artinya? Kan bukan berarti dulu nggak dibayar, sekarang dibayar. Kalau begitu kan berarti mereka pekerja seks komersial dong, ya kan? Bukan sebagai korban human rights. Kalau mereka pekerja seks komersial, ya saya nggak akan bersama mereka. Persoalannya berbeda kemudian. Nah, karena ini ada seksual yang diperbudakkan dalam satu sistem yang sistematis, ya saya berdiri di situ untuk bersama-sama mereka. Gitu. Jadi inilah yang masih terus apa ya, harus terus diinformasikan sampai hari ini juga sih gitu loh. Jadi kita belajar, kita beri mereka informasi bahwa yang paling penting adalah ini soal pelanggaran hak asasi manusia itu nomor penting. Sehingga kalaupun adanya uang kompensasi itu bukan dalam konteks dulu nggak dibayar sekali dibayar, bukan, tapi ini sebagai hutang perang yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Jepang hari ini sebagai pelanggaran HAM berat, di mana kemudian sejak tahun 1995 pelapor khusus Radhika Komaraswamy sudah menyatakan itu ada pelanggaran-pelanggaran instrumen internasional. Berbasis itulah perjuangan ini, jadi bukan sekedar uang. Begitu. Begitu Mbak Dian. Mbak Dian masih mute. Oke, Baik, Pak. Baik. Mau menyelesaikan dan lain-lain. Agak ya putus, putus-putus agak suaranya Mbak putus. Dian. Kayaknya jaringan internetnya ya. Iya, iya. Ah, ah. Makasih banyak ya, Mbak Eka. Aduh, Mbak lagi kita nih. Eka, makasih banget ya, Eka penjelasannya. Nah, aku lanjut lagi ya, yang tadi pertanyaan yang belum ya, yang bagian keduanya. Nah, ini tadi udah dijelaskan Eka soal trauma berkepanjangan gitu ya, soal stigma juga. Kemudian banyak ya stigma-stigma yang dilekatkan termasuk pelacur ya, pelacur Jepang. Kemudian tadi kan beberapa jadi waktu waktu saya mengambil S2 juga ada satu paper yang khusus saya dedikasikan untuk korban Mei, kemudian korban 65 dan korban apa Yanfu ini gitu. Nah, eh, soal intergenerasional tadi gitu ya, Eka sudah menjelaskan juga bagaimana kemudian penyintas Yanfu dan keluarganya tadi apa yang mereka inginkan gitu kan sebenarnya keadilan ya, keadilan dan kalaupun ada restitusi penggantian uang bukan dalam rangka atau kerangka bahwa mereka dibayar karena mereka menjadi kerja seks gitu ya, tapi memang terlalu banyak kerusakan gitu ya, kerusakan-kerusakan baik secara mental gitu ya, eh, fisik, kesehatan reproduksi dan stigma yang nggak bisa dibayar dengan apapun kan sebenarnya. Kalau stigma itu, nah pembersihan nama baik juga ya, Eka sepertinya ya, pembersihan nama baik bahwa mereka bukan pelacur gitu, pelacur Jepang, mereka korban perkosaan itu yang paling penting. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan aku yang kedua tentang sikap pemerintah. Sebenarnya tadi Eka sudah menyinggung gitu sedikit tentang sikap pemerintah Indonesia terhadap persoalan ini, terhadap isu ini yang sebenarnya diam ya, silence gitu, nggak ada sama sekali proaktif gitu dan
bahkan sampai sekarang juga belum ada permintaan maaf ya langsung dari pemerintah Jepang gitu. Dan dari Indonesianya juga mungkin pemerintahnya tidak aktif gitu untuk mengadvokasi itu gitu. Dan ya ada hubungan-hubungan apa misalnya G2G atau Indonesia takut gitu. Indonesia kan selalu takut kalau berhubungan dengan bilateral seperti itu ya dengan pemerintah lain ya. Ya kan, Indonesia selalu takut untuk urusan seperti itu. Bahkan untuk urusan pekerja rumah tangga migran sekalipun ke Malaysia, ke Singapura itu pemerintah kita nggak punya political will gitu yang kuat. Mereka takut kayak 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 Betul. takut banget gitu. Nah, kalau melihat ini kan pemerintah kita udah beberapa kali ganti ya pergantian periode gitu loh Kak dari dulu sampai sekarang itu udah berapa kali pergantian. Nah, kalau Eka melihat dari sejak Eka aktif menyuarakan mengadvokasi isu ini, itu ada nggak perbedaan di setiap periode pemerintahan itu atau sama gitu, sama sekali nggak punya kepedulian, concern gitu ya untuk isu Yanfu ini yang memang korbannya sudah banyak yang meninggal, keluarganya mengalami trauma gitu ya, traumanya ini berkelanjutan, mereka mendapatkan stigma menjadi pelacur atau pekerja atau budak seksnya dari Jepang gitu ya, orang-orang tentara Jepang gitu. Nah, itu seperti apa Eka pemerintahannya kalau kita bisa melihat apakah sama gitu ya, sama semuanya sikapnya nggak ada yang misalnya pada pemerintahan apa kemudian isu ini coba diadvokasi gitu, dinaikkan isu ini kemudian mencoba untuk meminta pemerintah Jepang meminta maaf secara official gitu ya. Kemudian yang kedua soal ini Kak, soal sejarah gitu. Ini kan penting banget sebenarnya bagian dari sejarah Indonesia sama dengan 65 ya, sama dengan 98 gitu. Sejarah-sejarah ini dan ini juga kan masuk sebagai crimes against humanity ya kalau dari internasional gitu. Nah, ini kalau aku nggak tahu ya kurikulum SD, SMP, SMA di Indonesia sekarang seperti apa gitu, aku nggak ngikutin ya. Itu masuk nggak sih kira-kira gitu? Ada nggak sih pelajaran ini di SD, SMP, SMA gitu? Kalau untuk S1, S2 itu tergantung dosennya ya. Mungkin karena dia sistemnya kan beda dengan pelajaran. Kalau kurikulum itu kan dia universal kurikulum di SD, SMP, SMA dan itu dari atas gitu ya, dari negara gitu atau misalnya dari sekolahnya sendiri. Ada nggak sih pelajaran sejarah tentang Ianfu gitu ya di Indonesia dari sejak SD, SMP, SMA? Dan kalau belum ada, saran Eka seperti apa nih Kak? Bagaimana kita mempush negara gitu ya untuk kemudian apa ya membuat kurikulum yang memang harus ada gitu. Ini harus dipelajari sejarah ini. Sejarah 65 harus dipelajari gitu ya, bukan sejarah yang dipelintir ya, ditwist oleh Soeharto gitu. Tapi memang misalnya buku Momoye ini bisa jadi salah satu alternatif ya buat SMP SMA untuk dibaca gitu ya atau misalnya bisa yang penting ada lah gitu. Nah, bagaimana kita mendorong pemerintah untuk bisa membuat ini menjadi kurikulum gitu loh Eka. Ini penting banget dan orang-orang muda nggak boleh lupa gitu. Kalau anak sekarang misalnya kita tanya, tahu nggak sih Yanfu gitu ya? Kan banyak yang nggak Iya. tahu juga. Makanya senang waktu Eka bilang melibatkan orang-orang muda gitu untuk bisa punya kepedulian terhadap isu ini. Nah, bagaimana Eka menanggapinya Kak? Ya, ini juga persoalan berat ya. Jadi jadi bisa dibilang saya ini karena berbasis pada aktivis ya. Jadi saya udah lakukan semua hal dari mulai turun ke jalan, demo di depan kedutaan Jepang, ngomel apa saya juga berargumentasi dengan kementerian, semua udah saya lakukan tinggal ketemu presiden sebetulnya. Bahkan saya pernah ketemu Menteri Mutia Hatta, saya dengan PD-nya datang dengan bawa buku Momoye dan berhasil bertemu Mutia Hatta, dia juga nggak peduli ternyata, nggak punya perspektif juga kan waktu menjadi Menek PP. Saya bertemu 5 menit. Dan terakhir saya sempat diundang ke istana. Lagi-lagi ini persoalan politik, politik tingkat tinggi ya. Dan kemudian itu menguap begitu saja. Saya diundang 2 kali untuk menyampaikan apa namanya pandangan dari sisi level daerah, nasional sampai geopolitik internasional terhadap isu ini waktu zamannya Jokowi. Jadi sudah, tapi memang tantangannya luar biasa. Nah, saya pingin tadi Mbak Ira udah nanya bagaimana sikap Indonesia ke sikap pemerintah Jepang. Nah, ini memang menarik. Saya tarik ke akarnya dulu supaya kita memahami ya. Walaupun ini saya akan buat sesimpel mungkin karena ini sangat
kompleks bisa dibilang. 5 tahun sesudah Perang Asia Pasifik berakhir, tepatnya tahun 50, 51, di mana kemudian apa namanya Jepang sebagai pihak yang kalah itu kemudian eh, berdasarkan perjanjian San Francisco 52 itu kemudian harus membayar kompensasi perang terhadap negara-negara sekutu ya, harus membayar kompensasi uang kepada negara-negara korban. Kemudian setelah San Francisco 52, Jepang kemudian membuat kesepakatan bilateral dengan beberapa negara yang saya tahu ya. Yang pertama Indonesia 20 Januari 58. Kemudian dengan Korea 1965 dan kemudian dengan Cina 1972. Di mana kemudian pemerintah Jepang ini membuat undang-undang bilateral, perjanjian pampasan perang bilateral ke setiap negara dengan menguntungkan pihak Jepang. Sehingga dari situlah, termasuk Indonesia ya, yang lebih awal 20 Januari 58, di situ saya sudah meneliti dokumen-dokumennya. Di situ tidak dihitung kerusakan kemanusiaan akibat perang seperti Ianfu, Heiho, dan Romusa. Hanya pergantian fisik bangunan, kerusakan bangunan. Jadi sebetulnya human rights tidak termasuk di situ. Itu pun isi perjanjian itu pun merugikan pihak Indonesia karena pihak Jepang mengangsur dari utang perangnya itu yang diberikan 223.000 US. Saya nggak tahu dalam bentuk yen ya, kursnya berapa. Itu pun dalam waktu 10 tahun atau berapa ya, atau 20 tahun ya, dicicil dan kemudian dalam bentuk pinjaman, di mana kemudian Jepang cuma melibatkan kontraktor-kontraktor Jepang yang uangnya balik lagi ke mereka kan sebetulnya, di mana kita bisa saksikan Indonesia Hotel Indonesia yang sekarang jadi Kempinski, kemudian mana lagi gitu Ambarukmo di Jogja, terus Pantai Indah Beach yang di Anyer itu kan kemudian hasil pampasan perang yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kerusakan kemanusiaan yang ditimbulkan akibat perang. Dari situlah sebetulnya jadi memang ada kong kali kong gelap antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia untuk kemudian men-take down isu kemanusiaan termasuk isu Yanfu. Nah, saya terbatas untuk menjelaskan lebih detail karena mudah-mudahan nanti jawaban ini akan ada di buku dalam tetralogi ya, judulnya Nona Jawa. Itu sebenarnya akan menjawab secara ekonomi politik. Jadi khusus buku itu saya juga mengundang penulis yang punya berbasis pendidikan ekonomi sehingga kemudian nanti akan dibahas secara ekonomi politik. Kenapa itu terjadi? Yang tadi sudah Mbak Ira spill adalah pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia itu sama-sama silent, terutama kita mempersoalkan sekarang pemerintah Indonesia ya, kenapa cuek, kenapa tidak peduli, karena memang ada penyebab. Yang kita tahu adalah itu adalah dampak, tapi sebetulnya alasannya apa? Nah, itu nanti alasannya ada di buku Nona Jawa ya. Semoga nanti saya akan kabarin Mbak Ira lagi kalau kalau nanti sudah terbit. Setidaknya yang bisa saya sampaikan di sini karena kita masih butuh riset, saya perlu pendalaman lebih hati-hati lagi. Memang ada kesepakatan, jadi ini semacam kesepakatan politik gelap yang di bawah meja. Sehingga kita tahunya memang kasus ini diabaikan. Negara Indonesia mengabaikan hak-hak penyintas Ianfu untuk tidak bersuara secara kritis kepada pemerintah Jepang. Dan kemudian mengabaikan persoalan itu seperti kotoran yang disembunyikan di bawah karpet, sehingga tidak terlihat dan baik-baik saja kedua negara. Dan Indonesia terus menerima bantuan-bantuan sampai hari ini ya. Dan mungkin tapi walaupun memang ekonomi Jepang tidak sekuat sekitar 10 tahun yang lalu ya, sebagai salah satu funding karena ada seperti misalnya ada lembaga JICA di sini ya, yang untuk urusan funding Jepang Indonesia. Begitu. Itu kenapa sikap itu. Jadi memang mudah-mudahan itu akan terjawab di buku yang akan diluncurkan nanti ya. Lalu kemudian soal sejarah tadi ya, Mbak Ira tanya, ini memang menarik ini. Saya memang tidak secara teliti
menekuni atau meneliti soal kurikulum pendidikan yang terkait dengan zaman Jepang. Tetapi saya melihat secara umum saja itu memang tidak ada sampai hari ini. Nah, kemudian, tapi ini ada Indonesia ini paradoks ya. Kalau saya bilang paradoks, jadi satu sisi dia bertolak belakang di dua arus. Nah, paradoksnya begini untuk isu Yanfu. Sampai sekarang pun kurikulum tentang pendidikan di Indonesia ya, isu Yanfu terutama selain Heiho dan Romusa itu tentang Yanfu saya belum melihat yang proper. Artinya mungkin hanya itu pun buku-buku pop, buku-buku yang tidak terlalu ini ya, penjelasannya cuma korban perang Jepang perempuan udah tanpa penjelasan yang layak. Jadi saya masih menganggap sebenarnya nggak ada sebenarnya. Tetapi paradoksnya adalah ketika 2008 saya bertemu oleh sejarawan militer namanya kemungkinan udah almarhum Ibu Rohmani Santoso. Beliau adalah sejarawan di Museum Pusjara TNI ya, Museum Satria Mandala di Gatot Subroto. Ketika saya bertemu Ibu Rohmani, waktu itu saya tuh lagi riset Heiho, karena saya juga itu sejaman ya, jadi sekalian ada Yanfu Heiho. Nah, Bu Rohmani kemudian itu 1 tahun setelah Momoya terbit 2007. Jadi itu ketemunya ketika tutup 2008. Nah, ternyata Ibu Rohmani memang sempat sempat waras. Maaf ya, sebentar. Tadi saya mute sebentar. Jadi, jadi eh, Ibu Rohmani ternyata bilang ke saya bahwa ada apa buku yang diterbitkan zaman Jepang di buku apa namanya di acara Kick Andy. Nah itu ternyata saya gitu loh. Jadi akhirnya saya dan Ibu Rohmani kemudian eh, saya mendukung Ibu Rohmani yang sedang menulis periodisasi Jepang jilid 7, jilid 6 ya, kalau nggak salah jilid 6 untuk pemutahiran, kalau teman-teman masih ingat tuh 30 tahun Indonesia Merdeka itu kan buku sejarah versi Indonesia ya, yang gede, yang tuh, apa itu ukurannya besar ya, kalau teman-teman ingat ya. Uh, nah itu kemudian zamannya SBY 2008 itu dimutakhirkan jadi bukunya kecil, namanya SNI Sejarah Nasional Indonesia. Disitulah saya sekitar setahun itu membantu Ibu Rohmani memasok data-data terkait Yanfu, Heiho, dan Romusa. Dan kemudian saya sungguh-sungguh mendampingi Ibu Rohmani dalam arti kata ini ya intensif komunikasi karena saya khawatir ketika nanti buku itu launching itu akan di drop out bagian Yanfu karena Ibu Rohmani memakai data-data dari saya dan ini secara pro bono ya artinya saya tidak menerima honor sama sekali dari negara ini betul-betul betul-betul dukungan secara personal pada beliau di mana peran beliau itu harus didukung. Nah, buku ini kemudian diterbitkan Balai Pustaka 2008 dan Ibu Romani betul-betul berjuang mempertahankan agar isu Yanfu tidak di take down negara karena betul-betul itu diterbitkan oleh negara Indonesia. Itu artinya terima atau tidak ya kondisi sikap pemerintah Indonesia, tetapi dengan lolosnya, dengan terbitnya isu Yanfu di dalam salah satu jilid 6 kalau nggak salah di dalam Sejarah Nasional Indonesia, artinya isu Yanfu, Romusa dan Heo sudah diakui sebagai isu Indonesia, masuk dalam sejarah negara Indonesia. Sehingga harusnya yang benar, makanya saya bilang ini paradoks ya, harusnya buku Sejarah Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah dan kemudian disebarluaskan ke gubernur seluruh Indonesia, artinya turunannya adalah ke kurikulum yang tadi Mbak Ira sampaikan, harusnya itu kemudian menjadi materi babon ya, Bible gitu ya, materi babon untuk turunan kurikulum. Tetapi itu nggak terjadi sampai hari ini. Nah, disitulah yang saya bilang paradoks ya. Paradoks tentang kurikulum. Jadi memang
dari hulu ke hilir problem Yanfu ini banyak banget karena memang harus kita bongkar. Kita harus membongkar tadi yang pertanyaan misteri berdasar apa alasan sikap pemerintah Indonesia Jepang hari ini? Kenapa mereka bersikap acuh tak acuh terutama pemerintah Indonesia? Itu dulu yang harus dibongkar Mbak Ira. Dan itu mudah-mudahan terjawab ya dalam buku berikutnya. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Eka. Udah cukup Mbak Ira ya kayaknya. Iya, cukup Mbak. Ah, Thank oh you, ya, thank you. ya terima kasih banyak Mbak Eka untuk bikin tambah penasaran. Aku berdoa semoga lancar tetralogi yang punya banyak yang dukung support tadi yang kita harapkan di sini eh, dari hulu hilir semua aspek bisa mewujudkan kita dan untuk pemerintah ini mungkin Mbak Eka punya closing statement, Mbak, silakan. Eh, Semoga, terima kasih ya atas kesempatan di forum ini ya. Semoga penjelasan saya terbatas ini bisa setidaknya memantik ya dan bisa menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya. Dan kalau mau lebih lengkap memang mengakses bukunya ya. Closing statement saya hanya mengingatkan bahwa isu ini bukan isu perorangan ya. Jadi sebetulnya masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan bersama dan tentunya isu IANPU adalah hanya salah satu dari isu human rights. Banyak isu-isu lain yang perlu dukungan terutama generasi muda karena tongkat estafet perjuangan itu harus terus dilanjutkan ke generasi berikutnya. Begitu Mbak Dian. Oke, terima kasih banyak Mbak Eka. Sukses terus. Kemudian forum aku kembalikan ke Mbak Ira. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mbak Dian, Mbak Eka, makasih banyak ya. Kawan-kawan, sekali lagi saya ingin ingatkan kalau ingin mendapatkan buku ini, gitu, buru-buru loh, nanti kehabisan nanti harganya nanti banyak tengkulak-tengkulak dinaikkan lagi harganya nanti. Nah, kawan-kawan ini juga saya nanti mau pesan bukunya, nitip alamat teman dulu yang sekitar Jakarta biar ongkirnya murah ya kalau daripada di luar Jakarta. Jadi silakan hubungi langsung nomor penerbitnya, bisa dicatat ya 0821 143 54650. Nanti di grup WhatsApp keluarga Lestok nanti saya kirim tadi flyer tadi ya yang berisi informasi tentang bagaimana mendapatkan buku ini. Jadi langsung ke penerbitnya. Jadi jangan melalui calo gitu kan harganya lebih mahal. Harganya itu 140.300 halaman, 300 halaman ya. Jadi langsung ke penerbitnya gitu. Nah, itu harga aslinya 140 gitu ofisialnya dan langsung telepon tadi yang ada di chat itu dari penerbitnya langsung ya. Jadi jangan tadi ada orang yang datang di Zoom dia ngasih kayaknya bukan official makanya saya tanya benar nggak itu Mbak Eka dari penerbitnya kayaknya bukan terus dia pergi gitu meninggalkan Zoom cuman ngedrop doang nih ke sini nih kalau mau beli gitu jadi langsung Baik, Mbak Ira. 0821 Boleh juga di marketplace kayaknya udah ada ya di Tokped atau marketplace oke oke bisa di dan kayaknya Topet ya Topet kadang-kadang saya lihat juga harganya diskon gitu. Jadi bisa bisa oke langsung bisa oke lewat di marketplace. Di Topet, iya kadang-kadang kalau kita sering beli tuh dia diskon ya, Ya, ada diskon-diskonnya ya, gitu. Tapi bisa juga ke ya. penerbitnya langsung ke nomor yang tadi. Iya di Topet bisa. Kemarin juga beli Oke. di buku yang konferensi Kartini kita yang pertama itu juga di melalui Topet ya, dan kadang ada diskon. Oke, itu ya. Jadi makasih banyak sekali lagi. Ini Mbak Eka, Mbak Dian yang sudah bersedia memfasilitasi, Mbak Eka yang sudah bersedia berbagi bersama kita tentang penelitian 4 tahunnya dan tentang concern dan passionnya Mbak Eka ini sejak lama ya sampai sekarang. Jadi benar-benar committed ya, komitmen dengan isu IANFU ini yang memang masih jarang sekali digeluti gitu di Indonesia ya, diteliti. Dan yang paling penting adalah komitmen. Jadi Mbak Eka ini komitmen banget gitu dengan isu ini dan mengadvokasi dari mulai segala cara ya dengan melalui verbal aksi, kemudian advokasi langsung ke pemerintah juga sampai menuliskan buku ini dan tadi besar harapan kita semua buku ini buku Nona Jawa ya
Mbak Kaya ini akan segera terbit dan mudah-mudahan kalau bersedia nanti kita launching dan kita akan bahas gitu khusus Tapi di forum Tuminah dulu, publik. Mbak Ira, Kenapa? Tuminah dulu, Tuminah dulu, Tuminah Tuminah dulu. dulu. Nanti Tuminah Nona baru Jawa Nona terakhir, Jawa terakhir yang ini terakhir. menutup, ini spill di sini ya, khusus di sini. Oke. Nanti menutup riset saya, ini sekarang saya udah jalan 26 tahun ya, risetnya Mm-mm. ini akan Oke. menutup keseluruhan isu. Terakhir itu mata oli ya. Jadi ada empat, ada 4. tetralogi ya. Ada satu Tetralogi jadinya. Oke, oke. Enggak trilogi trilogi ya. tapi tetralogi. Sip. Kita Ya. tunggu nanti salah satunya kita bisa nanti atau ketiganya bisa kita bahas nanti di Lesok dan kita akan undang beberapa pembahas atau penanggap untuk menanggapi buku-buku nanti yang akan terbit gitu ya. Kita doakan semoga lancar ya. Nah, saya punya pengumuman sedikit untuk kawan-kawan untuk kegiatan Lesok berikutnya. Yang pertama nanti akan ada forum publik seri ke-79 Let's Talk di tanggal 25 Januari. Kita akan membahas tentang perebutan kuasa asuh anak ya. Dan bersama beberapa aktivis anak. Jadi nanti akan ada Ibu Magdalena Sitorus ya, penulis buku perebutan kuasa asuh anak. Kemudian nanti akan ada Afriantina, Kak Afri. Kak Afriantina ini adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Damar Lampung. Kemudian akan ada Direktur Lembaga Anak Dwi Pantara, Direktur Lembaga Anak Dwi Pantara, Arif Wijanarko di Yogyakarta. Kemudian akan ada akademisi dan juga ahli perlindungan anak, Sarah Nasution, dosen di Dharma Wangsa, Universitas Dharma Wangsa, Medan. Dan nanti moderatornya Mbak Rosemary, seorang aktivis anak ya, aktivis perempuan dan anak di Yogyakarta. Silakan datang jam 9 sampai jam 11.30 pagi di hari Sabtu tanggal 25. Lalu di tanggal 16 Februari jam 19 sampai jam 20 kita akan punya forum FTDT atau Feminist Thesis and Dissertation Talk. Itu chapter 27 ya. Ini chapter yang ke-27 kita akan membahas disertasinya Mbak Teh Wiwin. Nah, Teh Wiwin ini baru wisuda dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2024, wisuda dengan judul disertasi Agensi Perempuan di Tengah Dominasi Maskulin dalam Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Jadi kita akan membahas disertasinya Teh Wiwin, Siti Aminah Rohmawati, ya, yang baru menyelesaikan doktoralnya di UIN Sunan Kalijaga itu untuk kegiatan Lestok dan berikutnya akan ada Saturday Night with Lestok Live on Instagram, ya, akan ada mungkin khusus untuk peringatan Hari Perempuan Internasional gitu. Nanti akan ada peringatan Hari Kartini dan jangan lupa KCIF ketiga gitu ya tahun 2025 akan dibuka Kartini Conference on Indonesian Feminism ya, Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism. Jadi silakan siapkan abstrak untuk mengirimkan di konferensi ini dan ini online, konferensinya gratis, nggak perlu membayar apapun. Nanti akan ada siapkan abstraknya dari sekarang. Jadi buat abstrak nanti begitu keluar pengumuman nanti silahkan kirim ke email KCIF gitu ya. Itu pengumuman dari kita dari Lestok nanti akan menggandeng 2 organisasi lainnya untuk bermitra untuk di KCIF ini gitu, LSM Perempuan. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Eka. Pokoknya terus berjuang, terus menginspirasi kita, terus berkarya. Tetraloginya ditunggu banget nih 3 lagi. Ya nanti kita akan bahas di forum Lestok khusus di forum publik gitu ya melalui Zoom juga teman-teman. Semuanya sehat selalu nih ya Mbak Aida yang baru operasi masih di rumah sakit ya Mbak. Bersedia untuk menyimak acara ini, kegiatan kita. Makasih banget. Ada Mbak Laksmi juga, ada Mbak Nur dari Manado. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di kegiatan Lesok berikutnya. Mbak Eka, terima kasih banyak ya. Makasih, sukses selalu Mbak Dian, sukses juga, tetap semangat, terus menginspirasi kita. Makasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ira pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Oh, boleh kita foto dulu ya? Dibuka? Boleh buka? Sebentar, kita foto. Teman-teman yang di Facebook, menonton di Facebook juga, terima kasih banyak ya. Ini kita sudah, ya kita live streaming di Facebook dan di-share juga di Facebooknya saya dan Farid. Di Facebooknya Lestok ada, tapi nanti rekamannya akan kita upload atau unggah di kanal YouTube Lestok gitu. Jadi memang akan ada di sana abadi di kanal YouTube Lestok. Oke, kita akan foto dulu. Mbak Laksmi nggak mau foto ya? Mbak Laksmi nggak mau ketinggalan tuh. Mbak Aida, cepet pulih ya Mbak.
cepet pulih, sehat. Ini dari rumah sakit ya? Masih di rumah sakit. Kayaknya jadi hiburan ya Mbak ya, bisa dengerin lagi pemulihan, tapi bisa mengikuti kegiatan ini ya berkat Zoom. Kita bisa cepet sehat ya Mbak ya. Oke, coba aku bisa dibuka dulu. Ya, kita foto dulu. Satu, dua. Oke, ini Farid lagi sakit gigi. Mbak Ida lagi habis Aduh, operasi. ya Allah. Mbak Laksmi, kenapa Aduh, Mbak? Mbak pakai lagi ini demam. killer. Oh, cepet sehat Mbak ya. Mm-mm. Mbak Lasmi juga asmanya kambuh, katanya semalam. Iya, ini Mbak Laksmi juga sering sakit-sakitan. Pada Mm-mm. penyakit pesakitan. Ya Allah, pokoknya kita sehat semuanya ya. Iya, Mereka juga sehat semuanya, fisik, mental semuanya. Makasih ya. banyak. Iya, Mbak Sehat-sehat Lasmi semua, take kambuh care ya. ya. Ya, oke, saya Ya, tutup ya. bagus Eka, nih makasih banyak. diskusinya, Kakak. Salam buat semuanya. Dadah. Dadah, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Makasih ya, Iya, Eka. makasih Mbak Eka.